Chapter 2201. Hancur oleh satu serangan. Kengerian Du Yu telah mencapai puncaknya, dan di hadapan tangan emas keunguan yang tak terhentikan, dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Proyeksi suci penakluk jahat. Dia dengan cepat membuat segel tangan. Setelah itu Nas Chensol putih yang tingginya sekitar setengah kaki segera terbang keluar dari atas kepalanya. Nas Chensol memiliki kemiripan yang kuat dengan Du Yu, dan begitu muncul, ia membuka mulutnya dengan segera untuk mengeluarkan bola esensi darah emas yang berkilauan. Pada saat bola esensi darah dikeluarkan, wajah muda Du Yu tiba-tiba menjadi keriput dan keriput, seolah-olah dia langsung berusia lebih dari 10 tahun, dan matanya juga menjadi benar-benar kosong dan tidak berjiwa. Pada saat yang sama, sosok humanoid putih yang tingginya lebih dari 100 kaki muncul di belakang Nas Chensol, berdiri di udara tepat di atas Du Yu. Sosok humanoid raksasa itu sejelas orang yang sebenarnya, tetapi fitur wajahnya benar-benar kabur. Itu mengenakan satu set jubah ilmiah putih dengan topi ilmiah di kepalanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan ledakan energi yang murni yang tak terlukiskan. Namun, proyeksi raksasa itu hanya melayang diam di udara seolah-olah tidak mampu bergerak. Tiba-tiba, Du Yu mengarahkan jarinya ke atas, dan bola esensi darah emas langsung meledak, membentuk rune emas besar yang menghilang ke tubuh proyeksi dalam sekejap. Semburan cahaya tembus pandang melintas di atas wajah proyeksi, yang diikuti oleh serangkaian fitur wajah yang sangat otoritatif. Pada titik ini, tangan emas keunguan besar itu hanya berjarak sekitar 70 kaki dari proyeksi putih. Di hadapan kekuatan mengerikan yang menerjangnya, tubuh proyeksi mulai sedikit kabur, seolah-olah akan dihancurkan menjadi ketiadaan. Tepat pada saat ini, proyeksi putih tiba-tiba membuka matanya untuk mengungkapkan sepasang pupil perak, lalu mengangkat tangan ke atas sebelum membuat gerakan meraih. Semburan kabut putih segera keluar dari lengan bajunya, kemudian berubah menjadi tangan putih besar yang bentrok dengan tangan emas keunguan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat keduanya bentrok, mengirimkan gelombang kejut yang kuat meletus ke segala arah, menyebabkan seluruh penghalang cahaya bergetar hebat. Namun, tangan emas keunguan itu hanya berhenti sesaat sebelum menghancurkan tangan putih raksasa itu dan terus turun. Namun, selama penundaan sepersekian detik ini, dua harta di atas Du Yu langsung muncul di depannya, lalu mulai memancarkan cahaya menyilaukan secara bersamaan. Proyeksi suci mengangkat tangan untuk memunculkan kuas 5 warna besar, yang dicelupkan ke dalam cairan perak yang tidak diketahui di batu tinta sebelum disadap ke halaman buku giok. Semburan nyanyian Buddhis terdengar saat 5 warna cemerlang meletus dari buku giok, diikuti dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, menyatu untuk membentuk rune raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Tangan ungu besar itu meraih rune perak besar seperti 5 kait baja, sementara semua ki asal dunia dalam seluruh penghalang cahaya melonjak ke arah rune raksasa dalam hiruk-pikuk, menyebabkannya membengkak hampir setengah ukuran aslinya. Cahaya emas dan perak berkelebat keras, dan tangan emas keunguan untuk sementara tidak bisa turun lebih jauh. Menarik, tapi jika hanya itu yang kamu punya, maka itu tidak akan cukup untuk menghentikanku, Han Li terkekeh sambil menunjuk jari acuh tak acuh dari jauh. Segel mantra yang hampir transparan menghilang ke udara tipis dalam sekejap, mengikuti pola roh perak di ujung jari tangan emas keunguan raksasa berkumpul untuk membentuk formasi mendalam. 5 bola cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari formasi, kemudian membengkak secara drastis hingga masing-masing berukuran sekitar 10 kaki, kemudian digabungkan menjadi satu untuk menciptakan pusaran emas besar. Tiba-tiba, ledakan kekuatan yang luar biasa melonjak keluar dari pusaran, dan dalam menghadapi kekuatan yang sangat besar ini, rune perak besar tidak dapat menahan diri lagi. Rune perak dihancurkan di tengah bunyi gedebuk yang tumpul. Setelah itu kekuatan luar biasa datang menabrak proyeksi putih tanpa hambatan lebih lanjut. Ruang di bawah terpelintir dan melengkung, dan proyeksi putih raksasa langsung meledak.
Raungan kesedihan terdengar saat Nasjen Sol putih yang tidak jelas terbang turun sebagai bola cahaya putih, kembali ke tubuh fisik Duyu dalam sekejap. Tubuh tak bernyawa Duyu segera menjadi hidup kembali, tetapi begitu dia bangun kembali, dia memuntahkan beberapa suap esensi darah, dan auranya juga menjadi sangat lemah. Jelas bahwa penghancuran proyeksi putih telah sangat melukai jiwa baru lahirnya juga. Tangan raksasa keunguan emas merentangkan jari-jarinya untuk menutupi seluruh tubuh Duyu di bawahnya, dan udara di sekitar Duyu tiba-tiba mengencang, di mana dia benar-benar tidak bisa bergerak. Wajahnya seketika menjadi sama sekali tanpa warna, tapi tepat pada saat ini, tangan raksasa berwarna emas keunguan itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Pusaran emas menghilang dalam sekejap, tetapi kekuatan besar masih dilepaskan oleh tangan besar itu, mengunci Duyu dengan kuat di tempatnya. Pada titik ini, hasil dari pertempuran itu terlalu jelas. Karena gangguan penghalang cahaya pelindung, Penatua Gu dan yang lainnya tidak dapat merasakan kekuatan tak terduga yang terkandung dalam serangan terakhir Han Li. Tetapi fakta bahwa Han Li telah menghancurkan proyeksi suci Duyu dan harta yang kuat dengan serangan yang tampak acuh tak acuh, secara alami sangat mencengangkan bagi mereka. Pada saat itu, semua tetua dari Deep Heaven City sampai pada kesimpulan luar biasa yang sama. Sementara itu, pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu benar-benar terperangah, dan mereka merasa seolah-olah pikiran mereka benar-benar kosong. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya Duyu, yang membuat hasil ini semakin luar biasa bagi mereka. Adapun Taois Xie dan Silver Moon, ekspresi mereka tetap sama sekali tidak berubah. Han Li sudah maju ke Grand Ascension Stage, jadi akan jauh lebih mencengangkan bagi mereka jika dia tidak bisa menghancurkan seorang kultivator integrasi tubuh dengan satu serangan. Pada saat ini, Han Li sedang menilai dua harta yang telah dipanggil Duyu daripada memperhatikan Duyu sendiri. Karena fakta bahwa mereka tidak lagi dikendalikan oleh pemiliknya, baik buku giok dan batu tinta telah meredup secara signifikan, tetapi mereka masih berputar di sekelilingnya seperti sepasang makhluk hidup. Han Li melambaikan tangan ke arah sepasang harta, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar segera bertindak atas mereka. Akibatnya, mereka berdua ditarik ke dalam genggamannya sebagai dua bola cahaya spiritual. Segera setelah mereka ditangkap oleh Han Li, mereka mulai menggeliat dan melompat seolah-olah mereka ingin melarikan diri. Tetapi bukannya marah dengan ini, Han Li malah gembira. Dia menggosok sepasang harta di antara tangannya, dan cahaya spiritual yang memancar darinya langsung padam. Setelah itu mereka jatuh sepenuhnya diam di tangannya. Aku akan menyimpan dua harta ini, kamu bisa datang dan mengambilnya setelah kamu maju ke Grand Ascension Stage, kata Han Li kepada Duyu dengan suara acuh tak acuh, lalu menyimpan sepasang harta itu sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di samping Penatua Gu dan yang lainnya, dan Han Li muncul kembali dengan cara seperti hantu. Rekan Taois Han, apakah Anda sudah mencapai tahap kenaikan agung? Penatua Gu buru-buru bertanya dengan suara panik. Semua orang juga segera mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Hehe, aku memang cukup beruntung untuk berhasil dalam terobosanku beberapa bulan yang lalu, jawab Han Li dengan senyum tipis, lalu melepaskan aura Grand Ascension Stage-nya tanpa syarat. Semburan tekanan spiritual yang mengancam untuk menghancurkan semua hal langsung turun ke seluruh aula, dan semua pembudidaya integrasi tubuh di aula terpaksa tersandung ke belakang. Kamu benar-benar telah maju ke Grand Ascension Stage, Brother Han. Tidak, Senior Han, maafkan aku atas kekasaranku. Meskipun Penatua Gu sudah mengetahuinya sendiri, menerima konfirmasi dari Han Li dan merasakan aura menakutkannya masih cukup mengejutkan, dan bahkan suaranya sedikit gemetar saat dia buru-buru membungkuk dalam-dalam setelah memantapkan dirinya. Semua tetua lainnya juga membungkuk hormat dengan ekspresi kaget dan gembira di wajah mereka, sementara pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu benar-benar bingung harus berbuat apa. Namun, saat Han Li melemparkan tatapan dingin ke arah mereka,
mereka segera bergidik sebelum juga mengulurkan busur ketakutan, sangat kontras dengan kesombongan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Chapter 2202 Reuni. Han Li hanya melambaikan tangan acuh tak acuh, dan berkata, "Saya belum memberitahu siapapun tentang terobosan saya, jadi tidak ada dari Anda yang harus disalahkan." Penatua Gu dan yang lainnya sangat lega mendengar ini, dan baru kemudian mereka berani berdiri tegak lagi. "Terima kasih atas kebaikanmu, Senior Han." Sebaliknya, wajah pria berambut kuning dan wanita mengerikan itu sama sekali tidak berwarna, dan mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak heran mereka menunjukkan reaksi seperti itu. Bagaimanapun, mereka baru saja menyinggung seorang kultivator Grand Ascension baru, dan orang yang kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya kekuatan penuntun bagi ras manusia dan iblis selama puluhan ribu tahun yang akan datang. Pada saat ini, tangan emas keunguan di dalam penghalang cahaya diam-diam menghilang, dan Du Yu ambruk ke peron, kekurangan energi untuk mengumpulkan satu kata pun. Han Li melirik Du Yu, lalu menoleh ke pria berambut kuning, dan berkata, "Bawa rekan Dao Du pergi, dan beritahu para tetua di Pulau Suci bahwa murid-muridku tidak boleh digunakan sebagai umpan meriam. Namun, jika mereka membutuhkan layanan saya untuk apapun, saya akan dengan senang hati membantu." "Kami pasti akan menyampaikan pesannya, Senior Han." "Kami pergi sekarang," kata pria berambut kuning itu buru-buru sambil membungkuk lagi. Wanita mengerikan itu juga dengan cepat menimpali setuju. Han Li mengangguk sebagai tanggapan sebelum melambaikan tangan, dan baru saat itulah mereka berdua berani terbang ke peron. Mereka kemudian membantu Du Yu berdiri sebelum buru-buru berangkat dari aula sparring. Adapun dua harta Du Yu yang telah diambil Han Li, mereka bahkan tidak berani menyebutkannya. Setelah kepergian utusan Pulau Suci, Han Li menoleh ke para tetua sambil tersenyum, dan berkata, "Maafkan saya, rekan-rekan Taois, saya telah pergi cukup lama dan harus kembali untuk memeriksa murid-murid saya. Jika ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan dengan saya, silakan kunjungi saya besok." "Tentu saja, pasti perjalanan yang panjang bagimu untuk kembali ke kota. Jadi sudah sewajarnya kami memberimu waktu untuk beristirahat dan mengunjungimu nanti, Senior Han. Memang, saya harap Anda tidak akan menolak audiensi dengan kami ketika saatnya tiba." Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat tampilan hormat Penatua Gu dan Biksu Buddha Jin Yue, dan dia hanya memberikan salam perpisahan sebelum berangkat dengan Silver Moon dan yang lainnya. Fairy Silverlight menatap dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama sebelum bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Jadi dia benar-benar berhasil maju ke Grand Ascension Stage. Sepertinya Sister Silver Moon benar-benar telah memilih orang yang tepat kali ini. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga sedikit kesedihan. Adapun semua tetua yang telah mendukung penyerahan Hai Yuetian ke Pulau Suci, mereka semua merasa sangat takut sekarang karena telah ditentukan bahwa Han Li adalah seorang kultivator Grand Ascension. Jika Han Li mendengar tentang sikap yang telah mereka ambil dan memutuskan untuk membalas dendam pada mereka karenanya, maka mereka pasti akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Sementara itu, saat kelompok Han Li muncul di luar aula, Silver Moon tiba-tiba tersenyum, dan bertanya, "Apakah Anda akan membiarkan utusan Pulau Suci pergi semudah ini, Saudara Han? Tidakkah Anda khawatir mereka akan menyimpan dendam dan berkomplot melawan Anda? Dengan statusku saat ini, mereka akan berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka jika aku tidak memendam kebencian terhadap mereka. Tidak mungkin mereka berani berkomplot melawanku," jawab Han Li dengan acuh tak acuh. Du Yu itu mampu memanifestasikan proyeksi suci, jadi dia jelas bukan pembudidaya integrasi tubuh akhir biasa. Tidakkah kamu takut dia juga akan maju ke tahap Grand Ascension di masa depan? Silver Moon tertawa kecil, mengesampingkan apakah dia akan dapat maju ke Grand Ascension Stage. Bahkan jika dia berhasil, itu hanya akan menjadi ketidaknyamanan kecil bagiku, jawab Han Li dengan senyum percaya diri.
Bahkan di tahap integrasi tubuh terakhir, dia bisa memastikan pertahanan diri terhadap makhluk tahap kenaikan agung. Sekarang dia telah maju ke Grand Ascension Stage sendiri. Dia secara alami tidak akan takut pada makhluk lain dengan kaliber yang sama. Itu benar. Yang terpenting, dengan statusmu saat ini, tidak pantas bagimu untuk berkomplot melawan sekelompok pembudidaya integrasi tubuh. Silver Moon terkekeh. Hehe, itu benar juga, jawab Han Li. Tetapi dia tahu bahwa jika utusan Pulau Suci itu benar-benar mengancamnya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Bahkan jika hal itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang dengan statusnya. Beberapa jam kemudian, Han Li duduk di kursi utama aula yang terletak di lantai atas pagoda tempat dia tinggal. Hai Yuetian dan Qilingxi berlutut di hadapannya bersama sekitar selusin murid mereka, dan mereka semua sangat bersemangat. Tidak perlu formalitas, saya dapat melihat bahwa kalian berdua tidak mengendur. Kalian berdua telah membuat kemajuan yang baik dalam kultivasi Anda, kata Han Li sambil menyapu lengan baju di udara untuk membantu semua orang berdiri. Selamat atas kemajuan ke tahap kenaikan agung, Guru. Bukan hanya ini merupakan berkah besar bagi kita semua murid, ini juga merupakan keberuntungan besar bagi seluruh umat manusia, kata Qilingxi dengan hormat. Mereka telah hidup dalam ketakutan yang konstan karena kedatangan utusan Pulau Suci yang sudah dekat. Tetapi tidak hanya utusan yang ditakuti tidak datang, Tuan mereka kembali sebagai gantinya, dan segera memberitahu mereka bahwa dia telah maju ke tahap kenaikan agung. Kontras yang begitu besar secara alami memenuhi hati Qilingxi dan Hai Yuetian dengan kegembiraan. Selama ketidakhadiran Han Li, Qilingxi telah berkembang ke tahap transformasi dewa akhir, sementara Hai Yuetian juga baru saja maju ke tahap transformasi dewa. Mereka berdua mampu membuat kemajuan yang begitu cepat sebagian karena bakat kultivasi mereka yang luar biasa, tetapi juga berkat sejumlah besar pil yang ditinggalkan oleh Han Li sebelum keberangkatannya. Dengan kekayaan besar Han Li, ia dapat dengan mudah meninggalkan dua muridnya pil yang cukup baik untuk budidaya mereka, serta untuk terobosan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa maju ke titik ini dengan mudah. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan dia berkata, saya cukup beruntung telah berhasil menerobos ke Grand Ascension Stage. Jika bukan karena upacara perayaan adat yang diadakan oleh setiap balapan setiap kali Grand Ascension Stage baru muncul di antara barisan mereka, saya cenderung untuk merahasiakan ini. Tidak perlu bagi kalian berdua untuk melakukan apapun sebelum pengumuman resmi, cukup kirim beberapa orang untuk menyampaikan pesan kepada tokoh-tokoh penting dalam umat manusia kita sehingga semua rekan Taois akan memiliki cukup waktu untuk memastikan kehadiran mereka. Upacara akan diadakan setahun dari sekarang di Deep Heaven City. Ya, Tuan, Qilingxi dan Hai Yuetian menjawab serempak. Ngomong-ngomong, di mana rekan Dao Ice Phoenix dan Bai Guoer? Kenapa mereka tidak ada di sini? Han Li tiba-tiba bertanya. Bai Guoer kembali setelah akhir dari kesengsaraan iblis, tetapi dia melakukan perjalanan dengan beberapa teman beberapa tahun yang lalu, dan dia kadang-kadang mengirim beberapa surat kembali kepada kami. Adapun senior Ice Phoenix, dia berkelana ke dunia primordial pada miliknya sendiri beberapa dekade yang lalu, dan kami belum menerima berita apapun darinya. Namun, dia meninggalkan kami dengan lampu jiwa sebelum keberangkatannya, dan itu menunjukkan bahwa dia masih hidup dan sehat, jawab Qilingxi. Dunia primordial adalah tempat yang sangat besar, jadi tidak jarang bahkan seseorang tetap di sana selama beberapa abad. Rekan Taois Ice Phoenix pasti memiliki alasan sendiri untuk memulai perjalanan ini, jadi tidak perlu khawatir. Sebaliknya, Bai Guoer sedikit ceroboh di sini. Esensi sejati tubuh esensi esnya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang juga menggunakan seni kultivasi glasial, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan dirinya menjadi sasaran orang-orang jahat. Kirimkan dia pesan segera untuk mendapatkan dia untuk kembali, Han Li menginstruksikan saat alisnya sedikit berkerut. Maafkan saya karena tidak mempertimbangkan ini sendiri, Tuan. Saya akan segera menyelesaikannya, jawab Qilingxi buru-buru.
Segera setelah itu, ia mengeluarkan instruksi kepada salah satu muridnya sendiri. Murid itu membungkuk hormat ke arah Han Li, lalu segera berangkat dari aula. Tiba-tiba, sedikit senyuman muncul di wajah Han Li saat dia mengarahkan pandangannya ke arah Hai Yuetian. Ceritakan tentang apa yang terjadi denganmu baru-baru ini, Yuetian. Secara khusus, ceritakan padaku tentang bagaimana kamu mengungkapkan keberadaan akar spiritual petir resesifmu. Ekspresi canggung muncul di wajah Hai Yuetian setelah mendengar ini, dan dia menjawab, jangan terlalu detail tentang itu. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, Guru. Apa yang aku katakan padamu sebelum aku pergi? Akar spiritual petir resesifmu bisa membuatmu terbunuh, jadi kamu harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan keberadaannya kepada siapapun. Apa yang kamu lakukan? Kamu pergi dan memberitahu semua orang dengan kata-kata kasar saat mabuk. Jika saya tidak kembali tepat waktu, Anda akan membawa bencana pada diri sendiri dan bahkan mungkin saudara senior Anda juga, kata Han Li saat ekspresi dingin muncul di wajahnya. Saya tidak akan melakukannya lagi, Tuan. Hai Yuetian buru-buru menjawab sambil berlutut lagi. Sekarang aku berada di tahap kenaikan agung. Aku dapat dengan mudah menolak utusan Pulau Suci. Tetapi akar spiritual petir resesifmu adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat melemahkan kesengsaraan petir. Jika tahap kenaikan besar yang kuat berasal dari ras asing datang kepada saya menanyakan Anda, apa yang harus saya lakukan? Han Li melanjutkan dengan suara dingin. Wajah Hai Yuetian sedikit memucat setelah mendengar ini, dan dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat dia menjawab, ini semua salahku, Tuan. Jika hari itu tiba, serahkan saja aku, menabur. Serahkan kamu, jangan pernah memikirkannya, reputasiku akan hancur jika aku melakukan itu. Setelah upacara perayaan ini, gunakan nama yang berbeda dan tinggalkan tempat ini untuk saat ini. Hanya kembali padaku setelah semuanya mereda dan Anda tidak lagi berada di bawah pengawasan apapun, kata Han Li setelah beberapa saat merenung. Chapter 2203. Menakjubkan dua ras. Hai Yuetian segera mengerti bahwa Han Li sedang bersiap untuk menangani semua tekanan situasi sendiri, dan dia sangat berterima kasih saat dia bersujud kepada Han Li 2 kali berturut-turut. Setelah itu, Han Li menunjuk Silver Moon dan Taois Xie, dan berkata, rekan-rekan Taois Silver Moon dan rekan Daois Xie ini, mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti Anda memperlakukan saya. Datang dan beri hormat kepada mereka. Kami memberi hormat kepada senior Silver Moon dan senior Xie. Qilingxi telah memperhatikan Silver Moon dan Taois Xie, dan dia segera memberikan penghormatan kepada mereka bersama murid-muridnya atas perintah Han Li. Silver Moon melambaikan tangan sambil tersenyum, sementara Taois Xie mengangguk tanpa ekspresi. Ini Zhu Guoer, hehe. Namanya hanya satu karakter yang berbeda dari Bai Guoer. Aku juga cukup terkejut ketika pertama kali mendengar namanya. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan Bai Guoer. Dia berasal dari tempat rahasia yang hanya sedikit orang yang tahu. Aku akan memberitahumu tentang spesifiknya nanti. Tapi untuk saat ini, yang harus kamu ketahui adalah dia akan berada di sisiku untuk beberapa waktu. Jadi perlakukan dia seperti adik bela diri junior biasa, Han Li memperkenalkan. Salam, Junior Martial Sister Zhu. Saya yakin Junior Martial Sister Bai akan sangat senang bertemu dengan Anda, kata Qilingxi sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat sambil tersenyum. Saya kemungkinan besar harus tinggal dengan senior Han untuk sementara waktu. Saya harap kita akan rukun, saudara bela diri senior, kata Zhu Guoer sambil mengulurkan hormat ke arah Qilingxi dan Hai Yuetian. Setelah itu, Han Li diisi oleh Qilingxi dan yang lainnya pada peristiwa yang terjadi selama pengasingannya, dan dia sangat tertarik mengapa pasukan iblis tiba-tiba mundur dari alam roh. Sayangnya, Qilingxi dan Hai Yuetian sama bingungnya dengan masalah ini seperti dirinya.
Yang dia tahu hanyalah bahwa gencatan senjata tiba-tiba diatur antara tentara iblis dan panel tetua dari Deep Heaven City. Setelah itu pasukan iblis kembali ke alam iblis Elder tak lama kemudian. Selanjutnya, ras manusia dan iblis mampu memulihkan wilayah mereka yang hilang dengan sangat mudah, dan hanya sangat sedikit makhluk iblis yang masih tertinggal, tidak mau pergi. Selama periode waktu ini, ras manusia dan iblis telah memfokuskan upaya mereka terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kesengsaraan iblis, serta untuk membasmi makhluk iblis yang tersisa, dan semuanya berkembang ke arah yang positif. Han Li mendengarkan dengan seksama deskripsi Kilingsi dengan ekspresi tenang, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah Kilingsi mengakhiri penghitungannya, Han Li berhenti sejenak dalam perenungan sebelum bertanya, jadi maksudmu dua makhluk tahap kenaikan besar dari dua ras kita tiba-tiba menghilang tidak lama setelah berakhirnya kesengsaraan iblis? Itu benar, Guru. Basis kultivasi kami cukup loyo, tetapi kami memiliki beberapa ikatan dengan murid dari beberapa tetua, jadi kami diberitahu tentang situasinya segera setelah itu terungkap. Hilangnya dua senior kemungkinan besar akan terjadi. Juga mengapa Pulau Suci berani memaksa Deep Heaven City untuk menangani Junior Martial Brother High dengan cara yang begitu terang-terangan. Jika tidak mungkin mereka akan begitu berani dan sepenuhnya mengabaikan hubungan antara guru dan dua senior, jawab Kilingsi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat dia berkata, aku akan melakukan perjalanan ke Pulau Suci cepat atau lambat. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang perlu kamu lakukan. Ada apa, Tuan? Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin, jawab Kilingsi segera. Ini adalah daftar barang yang bisa kamu lacak. Barang-barang ini sangat langka bahkan di seluruh alam roh. Jadi bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkannya, cari tahu keberadaan spesifiknya, dan aku akan mendapatkannya sendiri, Han kata Li. Ya, Tuan. Kilingsi setuju tanpa ragu-ragu. Ekspresi Taois Xie sedikit berubah setelah mendengar ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang, aku punya beberapa hal untuk didiskusikan dengan rekan Daoi Silver Moon, Han Li menginstruksikan. Kilingsi dan Hai Yuetian secara alami tidak keberatan, dan mereka segera pergi dari ruangan. Zhu Guo'er juga meninggalkan aula dengan penuh perhatian meskipun Han Li tidak memintanya pergi. Dengan demikian, Han Li, Taois Xie, dan Silver Moon adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Silver Moon, apakah kamu mendengar senior O Xiao menyebutkan bahwa dia akan pergi kemanapun sebelum keberangkatanmu? Han Li bertanya dengan ekspresi serius. Aku tidak, aku satu-satunya keturunan langsung kakek. Jadi jika hidupnya terancam karena suatu alasan, maka dia pasti akan memberitahuku. Selain itu, tidak ada yang aneh dengan perilaku kakek sebelum kepergianku, jawab Silver Moon, dan ekspresinya juga menjadi sedikit muram. Kalau begitu, sepertinya kakekmu dan menghilangnya seniormu pasti ada hubungannya dengan makhluk iblis. Deep Heaven City kemungkinan besar juga tidak tahu detail yang lebih spesifik. Mungkin hanya Pulau Suci yang tahu sesuatu tentang ini. Sepertinya aku benar-benar harus melakukan perjalanan ke Pulau Suci, kata Han Li dengan sikap kontemplatif. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan kakek saya, Saudara Han. Kakek saya dan saya memiliki garis keturunan yang sama, jadi saya pasti akan merasakannya jika sesuatu terjadi padanya. Jika dia baik-baik saja, maka saya akan menganggap senior Mo Jianli juga tidak dalam bahaya, kata Silver Moon. Kakekmu dan senior Mo keduanya adalah makhluk Grand Ascension Stage, jadi tentu tidak mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam bahaya dalam keadaan normal. Saya hanya khawatir bahwa mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap iblis dan terjebak di suatu tempat, tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, menjebak sepasang makhluk Grand Ascension Stage lebih mudah daripada membunuh mereka, kata Han Li dengan ekspresi prihatin. Ekspresi Silver Moon sedikit berubah setelah mendengar ini, tapi dia masih cukup optimis. Kakek dan senior Mo sangat bijaksana dan berhati-hati,
jadi aku yakin itu tidak akan terjadi. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Aku akan bertanya kepada para tetua Deep Heaven City tentang hal ini besok. Mungkin mereka akan memiliki beberapa informasi tambahan untukku, kata Han Li saat ekspresinya sedikit mereda, yang ditanggapi oleh Silver Moon. Setelah itu, Han Li menoleh ke Tao Xie, dan berkata, Saudara Xie, saya sudah meminta murid-murid saya untuk melacak barang-barang yang Anda minta, tetapi sebelum saya mengumpulkannya, saya harap Anda akan terus membantu saya. Saya akan tetap di sisi Anda sampai Anda memenuhi persyaratan saya atau sampai menjadi jelas bahwa Anda tidak akan bisa, jawab Tao Xie tanpa ekspresi, dan Han Li sangat senang mendengar ini. Han Li dan Silver Moon kemudian mendiskusikan beberapa kemungkinan alasan lain di balik hilangnya dua makhluk tahap kenaikan besar, tetapi semuanya sia-sia pada akhirnya. Jadi mereka hanya bisa mengesampingkan masalah ini untuk saat ini dan pensiun ke kamar rahasia masing-masing. Keesokan paginya, Penatua Gu, Biksu Buddha Jin Yue, dan hampir semua tetua kota surga jauh lainnya tiba di luar pagoda batu tempat tinggal Han Li. Setelah diberitahu tentang kedatangan mereka oleh Qilingxi, senyum tipis muncul di wajah Han Li. Tampaknya para tetua ini semua mengalami malam tanpa tidur. Kalau tidak, mereka tidak akan tiba sepagi ini. Qilingxi mengundang semua tetua ke aula atas perintah Han Li, dan pertemuan antara para tetua dan Han Li dimulai. Percakapan yang agak tidak jelas terjadi antara pagi hingga siang hari, dan baru kemudian para tetua pergi dengan ekspresi yang berbeda. Tak lama kemudian, berita perkembangan Han Li ke Grand Ascension Stage akhirnya diumumkan secara resmi di Deep Heaven City. Manusia dan makhluk iblis di kota awalnya tidak percaya setelah mendengar ini, tetapi ini segera diikuti oleh ekstasi, dan banyak dari mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka saat mereka turun ke jalan untuk merayakannya. Dengan Grand Ascension Stage baru berada di antara barisan mereka, kedua ras akan dapat memantapkan diri mereka di dalam spirit realm selama puluhan ribu tahun ke depan. Selain itu, Han Li telah mendapatkan reputasi gemilang untuk dirinya sendiri ketika dia berada di tahap integrasi tubuh, dan dia telah tinggal di Deep Heaven City untuk beberapa waktu, dan ini membuat penduduk Deep Heaven City semakin gembira. Untuk kesuksesannya, seolah-olah kesuksesannya adalah kesuksesan mereka juga. Berita ini menyebar seperti api ke seluruh wilayah manusia dan iblis, dan tentu saja, juga terungkap bahwa upacara perayaan Grand Ascension Stage akan diadakan di Deep Heaven City dalam setahun. Setiap orang yang menerima informasi ini sangat heran, dan mereka dengan cepat bergegas untuk memverifikasi keasliannya. Setelah memastikan bahwa ini semua memang benar, utusan segera dikirim oleh semua kekuatan ke Deep Heaven City, menyatakan konfirmasi bahwa mereka akan menghadiri upacara tersebut. Adapun beberapa kekuatan yang terletak terlalu jauh dari Deep Heaven City, mereka sudah mulai menyiapkan hadiah ucapan selamat dan memilih perwakilan yang cocok untuk dikirim ke upacara. Jadi, dalam waktu singkat hanya beberapa bulan, hampir semua orang di ras manusia dan iblis telah disadarkan akan pembudidaya Grand Ascension yang baru ini, serta upacara perayaan yang akan segera diadakan. Bahkan ras terdekat, termasuk Spirit Rache dan Yaksa Rache, mengkonfirmasi bahwa mereka juga akan mengirim utusan untuk menghadiri upacara tersebut. Satu-satunya reaksi yang agak aneh datang dari Pulau Suci. Mereka tampaknya sedikit acuh tak acuh terhadap acara tersebut dan tidak berusaha untuk mempromosikannya. Selain dari berbagai kekuatan dan ras asing terdekat, banyak pembudidaya gelandangan yang sangat terkenal dari ras manusia dan iblis juga telah keluar dari pengasingan dalam persiapan untuk menuju ke Deep Heaven City. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa semua makhluk tahap kenaikan agung baru akan mengadakan ceramah selama upacara perayaan mereka, mengungkapkan pemikiran dan pengalaman mereka saat maju ke tahap kenaikan besar. Ini tentu saja merupakan kesempatan yang sangat langka bagi mereka yang mempersiapkan terobosan Grand Ascension Stage, atau telah dibingungkan oleh kemacetan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mendengarkan pengalaman Han Li akan memberi mereka katalis terakhir yang dibutuhkan untuk membuat terobosan.
Bagaimanapun, hal serupa telah terjadi selama beberapa upacara perayaan Grand Ascension Stage sebelumnya. Chapter 2204. Dimulainya upacara. Bagi seorang fana, 1 tahun adalah periode waktu yang bisa disebut tidak pendek atau panjang. Tetapi bagi beberapa pembudidaya yang terus-menerus mengasingkan diri, 1 tahun mirip dengan sekejap mata. Sejak berita upacara perayaan Grand Ascension Stage Hanli diumumkan, para pembudidaya di daerah terdekat segera mulai berduyun-duyun ke Deep Haven City. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya tiba di kota, termasuk makhluk iblis kuat yang datang dari jauh. Beberapa pembudidaya ini memasuki Deep Haven City, sementara yang lain membuat penginapan sementara untuk diri mereka sendiri di pegunungan dekat kota. Pada bulan terakhir menjelang upacara, bahkan lebih banyak pembudidaya bergegas ke kota, dengan lebih dari 100.000 pendatang baru hampir setiap hari, dan akibatnya kota menjadi sangat hidup dan ramai. Beberapa pembudidaya memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari yang lain dan menjalin hubungan, atau mendirikan semua jenis pasar kecil untuk menukar sumber daya yang mereka butuhkan. Adapun Deep Haven City sendiri akan mengadakan lelang resmi hampir sekali setiap minggu. Selama pelelangan ini, semua jenis barang langka sering dipresentasikan, dan bahkan para tetua kota sangat diuntungkan dari pelelangan ini, mengamankan banyak obat-obatan roh dan barang-barang eksotis lainnya yang tidak akan bisa mereka dapatkan. Beberapa hari sebelum dimulainya upacara, para pembudidaya yang berada di pegunungan terdekat juga mulai memasuki kota secara massal. Deep Haven City sangat besar, tetapi dengan masuknya pendatang baru yang begitu besar, itu menjadi cukup ramai. Overpopulasi tiba-tiba menjadi masalah, dan bahkan ada beberapa pembudidaya yang tidak dapat menemukan tempat tinggal. Panel tetua Deep Haven City segera mengatasi masalah ini dengan membuka beberapa pagoda batu yang dihuni oleh penjaga kota, serta beberapa ruang rahasia bawah tanah sebagai penginapan tambahan. Selain itu, mereka juga membangun beberapa paviliun sementara bagi para pendatang baru untuk tinggal di beberapa sudut kota yang terpencil, dan baru kemudian mereka dapat menyelesaikan masalah penginapan yang tidak mencukupi. Tentu saja, karena peningkatan populasi yang sangat besar dan spontan, semua jenis masalah dan kerusuhan mulai muncul di kota. Tetapi panel tetua sangat proaktif dan dengan cepat menyelesaikan semua masalah ini satu demi satu. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin mereka semua diizinkan untuk menghadiri upacara tersebut. Faktanya, kemungkinan besar hanya kurang dari 1% dari semua orang yang hadir yang dapat hadir. Karena itu, sebagian besar dari mereka telah tiba di kota untuk menemukan peluang bagi diri mereka sendiri karena pertemuan besar-besaran para pembudidaya tingkat tinggi kemungkinan besar tidak akan muncul lagi selama ribuan tahun. Selama seseorang tetap waspada, mungkin mereka bisa menemukan master yang kuat, atau bergabung dengan sekte terkenal, atau menukar item yang telah mereka cari selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, ini adalah situasi yang menghadirkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ini, saat masih sangat pagi, sebuah platform putih bersih yang tingginya lebih dari 100 kaki telah muncul di alun-alun tak terbatas di pusat Deep Haven City. Ada sebuah objek tak dikenal yang tingginya sekitar 30 kaki di peron, tersembunyi di bawah selembar kain emas, dan ada seorang pria berotot setengah telanjang berdiri tanpa ekspresi di sebelahnya. Daerah dekat peron dikelilingi oleh puluhan ribu penjaga yang mengenakan baju besi dengan warna berbeda, dan bahkan para tetua dari Deep Haven City termasuk di antara para penjaga ini. Semua orang melihat ke langit, di mana matahari baru saja mulai terbit, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Tak lama kemudian, sinar matahari pertama akhirnya muncul di kejauhan. Sudah waktunya, pukul bel. Penatua Gu menginstruksikan saat dia berbalik ke arah pria berotot di peron. Ya, pria berotot itu memberikan tanggapan yang setuju sebelum melangkah maju dan merobek potongan kain emas itu,
memperlihatkan lonceng perak raksasa yang mewah dan misterius dengan tanda roh 5 warna yang tak terhitung jumlahnya terukir di seluruh permukaannya. Pria itu kemudian membuat gerakan meraih dengan tangannya yang lain, dan palu emas panjang yang panjangnya sekitar 10 kaki muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia meraih batang palu dengan kedua tangan, lalu tiba-tiba memukul bel raksasa dengan palu emas. Serangkaian lingkaran cahaya perak segera meletus dari kepala palu emas, menyebar ke segala arah. Di dalam cahaya perak, rune roh 5 warna di lonceng raksasa tampaknya telah hidup, terbang dari lonceng dan menari di sekitar seluruh platform batu giok. Awalnya, bunyi lonceng tidak terlalu keras, tetapi semakin jauh gelombang suara merambat, semakin keras jadinya, jadi semakin jauh seseorang berdiri, semakin memekakkan telinga. Dengan demikian, bunyi lonceng langsung terdengar jelas di setiap sudut kota. Awalnya, orang-orang tidak mengindahkan suara ini. Namun, ketika satu lonceng terdengar demi satu, ekspresi semua orang mulai berubah, dan bahkan ada beberapa yang langsung berseru, lonceng pengguncang surga sedang dipukul. Upacara telah dimulai, banyak orang segera bergegas ke jalan-jalan, memanggil beberapa kenalan sebelum berbondong-bondong menuju tempat lonceng-lonceng berasal. Namun, sebagian besar pembudidaya yang telah tiba di kota tidak memiliki basis kultivasi yang maju, dan mereka tetap di tempat tinggal mereka dengan ekspresi kecewa. Hanya setelah total 81 lonceng berbunyi, suara berhenti tiba-tiba, dan pada titik ini, beberapa pembudidaya yang tinggal di dekat alun-alun telah tiba. Senyum tipis muncul di wajah Penatua Gu saat melihat ini, dan bibirnya bergetar saat dia sepertinya mentransmisikan suaranya kepada seseorang. Serangkaian formasi cahaya putih segera menyala di sekitar alun-alun, dan bahkan lebih banyak lagi penjaga lapis baja muncul untuk mengelilingi seluruh alun-alun, untuk sementara menghalangi para pembudidaya yang tiba di tempat kejadian. Kehadiran begitu banyak penjaga lapis baja secara efektif mencegah siapapun mencoba menerobos ke depan, dan pada saat yang sama, penjaga lapis baja di dekat platform mengubah formasi mereka untuk membuka sekitar selusin bidang tanah kosong. Sekitar selusin formasi teleportasi sementara muncul di tengah petak tanah ini, dan beberapa pembudidaya yang tiba di tempat kejadian tercerahkan saat melihat ini, sementara yang lain masih bingung seperti biasanya. Senior Han harus segera siap, kan? Mungkinkah dia tidak dapat menyelesaikan hal itu tepat waktu? Jika demikian, upacara harus ditunda, kata cahaya perak peri dengan sedikit gelisah karena semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar alun-alun. Kekuatan seorang pembudidaya kenaikan agung tidak dapat diduga oleh orang-orang seperti kita. Senior Han menginstruksikan kita untuk menunggunya di sini setahun yang lalu. Dan saya yakin dia tidak akan terlambat, jawab Penatua Gu sambil tersenyum. Masalah sepele seperti itu secara alami tidak akan dapat menghentikan Grand Ascension Stage seperti Senior Han. Tetapi sebelum keberangkatannya, Senior Han mengambil hampir sepertiga dari persediaan kota kita. Meskipun dia hanya mengambil bahan penyempurnaan alat yang sangat biasa, itu masih jumlah yang mengejutkan, kata Penatua Yan sambil tersenyum masam. Hehe, itu mungkin masalahnya. Tapi seperti yang kamu katakan, itu hanya bahan biasa, jadi kami akan dapat mengumpulkan lebih banyak dari waktu ke waktu. Jika kami dapat meninggalkan Senior Han dengan kesan yang baik tentang kota kami, maka itu bahan akan menjadi harga yang sama sekali tidak signifikan untuk dibayar. Tetua Gu terkekeh sebagai tanggapan. Memang, Saudara Gu, sepertinya kamu masih orang yang paling melihat jauh ke depan di antara kita semua, kata Biksu Buddha Jin Yue sambil tersenyum. Dalam pagoda batu tertentu, Han Li saat ini duduk dengan matanya, tapi tubuhnya sepenuhnya terselubung dalam lapisan api emas keunguan. Setelah 81 lonceng berbunyi, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia akhirnya membuka matanya saat senyum muncul di wajahnya. Aku membuatnya tepat pada waktunya. Item itu baru saja disempurnakan sepenuhnya, dan dapat digunakan selama upacara. Begitu suaranya menghilang, Han Li membuat segel tangan, dan api keemasan keunguan di sekitar tubuhnya memudar.
Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Di dalamnya ada miniatur gunung 3 warna yang tidak jelas yang tampaknya bukan objek besar. Han Li dengan cepat menilai gunung mini, dan ekspresi senang muncul di wajahnya saat dia mengarahkan jari ke objek itu. Cahaya menyilaukan segera meletus dari gunung mini, dan tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus puluhan ribu kaki di atas alun-alun di pusat Deep Heaven City. Setelah itu gunung 3 warna kecil yang ukurannya hanya beberapa inci muncul. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian meletus di atas permukaan gunung, dan mulai meluas dengan cepat, membengkak hingga lebih dari 1000 kaki hanya dalam beberapa kilatan, sambil memancarkan aura yang menakutkan. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus di dekat gunung, dan Han Li tiba-tiba muncul. Dia melihat ke bawah pada massa orang yang berkumpul di sekitar alun-alun, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke gunung 3 warna di depan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru, yang menghilang ke gunung dalam sekejap. Gunung 3 warna raksasa mulai berputar di tempat, dan rune 3 warna di permukaannya melonjak dalam hiruk-pikuk sambil melepaskan aura yang tangguh. Tiba-tiba, ledakan besar yang mirip dengan gemuruh guntur terdengar, dan semua ki asal dunia di seluruh langit melonjak dengan keras sebelum menyatu menuju alun-alun sebagai aliran cahaya 5 warna. Cahaya perak cemerlang terpancar dari permukaan gunung 3 warna, menyerap semua ki asal dunia, di mana ia membengkak secara drastis dalam ukuran sekali lagi. Chapter 2205. Dihormati oleh penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam lampu yang berkedip, gunung raksasa yang tingginya hampir 100.000 kaki muncul tinggi di udara. Hanya dasar gunung raksasa yang ukurannya hampir 50 km, dan bayangan yang menutupi seluruh area pusat Deep Heaven City. Keributan besar seperti itu secara alami menarik perhatian semua orang di sekitar alun-alun, dan mereka semua mendongak dengan ekspresi tercengang, hanya untuk disambut oleh pemandangan bagian bawah gunung yang sangat besar. Bukannya tidak ada yang pernah melihat gunung sebesar itu sebelumnya, tetapi tidak ada yang pernah melihat gunung setinggi ini melayang di udara. Apa yang membuat situasi ini semakin mencengangkan adalah tidak ada apa-apa di udara beberapa saat yang lalu. Bahkan lebih jauh di kejauhan, ada lebih banyak orang yang bergegas untuk menghadiri upacara tersebut, dan mereka dapat mengumpulkan keseluruhan dari gunung 3 warna, yang memenuhi mereka dengan rasa kagum dan hormat juga. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang mendekat menemukan bahwa bagian atas gunung dipenuhi dengan paviliun yang tak terhitung jumlahnya, sementara puncak gunung diselimuti lapisan kabut putih tipis, yang tampaknya menutupi sesuatu dari pandangan. Beberapa pembudidaya yang lebih penasaran mengabaikan penjaga di alun-alun di bawah dan terbang langsung menuju gunung raksasa. Pada saat ini, cahaya perak akhirnya memudar, dan gunung 3 warna berhenti mengembang. Senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat para pembudidaya terbang menuju gunung besar, dan dia membuat segel tangan dengan sikap acuh tak acuh. Rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di permukaan gunung 3 warna, memunculkan batasan transparan yang mencakup semua ruang dalam beberapa kilometer dari gunung. Semua pembudidaya yang mencapai area ini langsung ditolak dan dijauhi oleh penghalang cahaya yang tak terlihat. Setelah memantapkan diri, para pembudidaya bertukar pandang, tetapi tidak ada yang berani mencoba menerobos lebih jauh. Jelas bahwa gunung raksasa ini entah bagaimana terkait dengan Han Li, dan jika mereka mengganggu Patriarch Grand Ascension Stage yang baru ini, itu sama saja dengan bunuh diri. Tiba-tiba, suara laki-laki biasa terdengar dari puncak gunung. Saya benar-benar merasa terhormat memiliki begitu banyak rekan Taois yang menghadiri upacara perayaan saya. Mereka yang memenuhi syarat untuk menghadiri upacara dapat masuk melalui formasi teleportasi di bawah. Saya akan menunggu kedatangan Anda di Grand Ascension Immortal Platform di puncak gunung. Suara itu tidak lain adalah milik Han Li,
dan dia telah menggunakan beberapa jenis kemampuan untuk membuatnya terdengar jelas oleh semua orang yang menghadiri upacara tersebut. Han Senior, itu suara Patriark Han. Kehebohan segera mengalir melalui para pembudidaya di dekatnya setelah mendengar suara ini, dan mereka semua turun menuju alun-alun di bawah. Pada saat yang sama, beberapa peserta telah diatur ke dalam barisan yang teratur oleh penjaga lapis baja di depan selusin formasi teleportasi di peron, dan mereka diteleportasi secara berkelompok. Kelompok pembudidaya pertama yang memasuki formasi teleportasi tiba di dalam aula di Gunung Tiga Warna Raksasa, dan segera setelah mereka muncul, mereka mulai memeriksa sekeliling mereka dengan cara yang aneh. Sudah ada sekelompok pelayan berjubah putih yang menunggu mereka, dan setelah membungkuk sedikit ke arah para pembudidaya ini, salah satu pelayan melangkah maju sambil berkata, "Silakan ikuti saya, Senior. Saya akan membawa Anda ke puncak gunung." Gunung. Para pelayan ini sebagian besar berada di tahap pembentukan inti dan tahap jiwa baru lahir, sehingga para pembudidaya yang telah tiba tidak terlalu memperhatikan mereka. Mereka hanya mengangguk sebagai jawaban dan membiarkan diri mereka dituntun keluar aula, ke jalan berliku yang menuju ke puncak gunung. Beberapa pelayan berjubah putih ini adalah murid Kilingsi, sementara sisanya dipinjam sementara oleh Han Li dari para tetua kota. Basis kultivasi mereka tidak terlalu maju, tetapi mereka pasti cocok untuk tugas yang begitu sederhana, dan mereka telah dipindahkan ke aula dalam sekejap ketika Gunung Tiga Warna Raksasa itu terbentuk. Semakin banyak orang mulai keluar dari formasi teleportasi di aula, dan begitu aula itu ramai sampai batas tertentu, seorang pelayan akan memandu semua orang ke puncak gunung. Saat para pembudidaya berjalan ke atas di sepanjang jalan gunung, mereka disambut oleh pemandangan serangkaian bangunan yang indah, serta tanaman dan bunga yang aneh dan eksotis. Ada juga beberapa binatang roh dan burung roh yang berkeliaran di sekitar pemandangan indah mereka, dan tidak ada kekurangan binatang langka dan legendaris di antara mereka. Beberapa pembudidaya menjadi sangat penasaran saat melihat ini, dan mereka ingin melihat lebih dekat. Tetapi begitu mereka menyimpang dari jalur gunung, mereka akan menemukan diri mereka berada di ruang yang dipenuhi kabut putih, dan tanah di bawah kaki mereka juga akan menghilang, membuat mereka merasa seolah-olah melayang di udara. Orang-orang ini semua sangat terkejut dengan ini, dan beberapa dari mereka berdiri diam di tempat, tidak berani bergerak. Sementara yang lain melepaskan segel mantra yang berbeda untuk mencoba dan keluar dari batasan. Namun, terlepas dari apa yang mereka lakukan, tidak satu pun tindakan yang mereka ambil terbukti efektif. Di mata orang-orang yang masih di gunung, tampak bahwa para pembudidaya yang menyimpang dari jalan tiba-tiba menjadi kaku dan menjadi benar-benar diam, seolah-olah mereka telah berubah menjadi boneka. Mereka telah jatuh ke dalam teknik ilusi. Mereka yang lebih mahir dalam seni formasi segera mengidentifikasi apa yang sedang terjadi. Pelayan berjubah putih yang memimpin kelompok itu tetap tenang saat dia mengangkat tangan untuk memanggil lencana perak, yang dia sapukan ke udara untuk melepaskan semburan cahaya 5 warna. Cahaya menyapu semua pembudidaya yang telah menjadi mangsa teknik ilusi dan menyeret mereka kembali ke jalur gunung, di mana mereka segera dibawa kembali ke dunia nyata. Sebelum para pembudidaya ini memiliki kesempatan untuk bereaksi, pelayan berjubah putih itu membungkuk ke arah mereka, dan berkata, "Gunung ini adalah harta yang diciptakan oleh Patriark Han, dan selain dari jalur gunung yang sedang kita jalani, ada batasan-batasan di tempat lain, jadi tolong ikuti di belakangku, Senior. Kalau tidak, jika aku gagal untuk campur tangan dan menyelamatkanmu tepat waktu, sesuatu yang buruk bisa terjadi." Semua orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini, lalu mengangguk dengan senyum masam di wajah mereka. Pembatasan ilusi yang dibuat oleh seorang kultivator Grand Ascension tidak terduga bagi mereka. Tetapi satu hal yang pasti, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Orang-orang lain yang muncul dari aula juga diberi peringatan yang sama oleh para pelayan berjubah putih, dan selain dari individu-individu sembrono yang sangat langka, tidak ada yang mencoba menentang pembatasan itu.
Ketika kelompok pertama orang tiba di puncak gunung, selubung kabut tipis di sana sudah menghilang. Sebuah alun-alun besar yang diaspal dengan batu bata giok putih terungkap kepada semua orang, dan di atas alun-alun ditempatkan banyak futon dengan warna berbeda. Di tengah alun-alun ada pagoda tembus pandang dengan 7 tingkat dan tingginya beberapa ratus kaki. Ada pola roh hijau yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di permukaan setiap tingkat, dan di puncak pagoda adalah bunga teratai biru raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar. Teratai biru itu dalam keadaan setengah mekar, dan di tengahnya duduk seorang pemuda berjubah biru, yang matanya tertutup dengan senyum tipis di wajahnya. Pria ini secara alami tidak lain adalah Han Li. The Leopard Kirin Beast berbaring di sampingnya, dan itu menilai para pembudidaya yang mendekat dengan malas. Meskipun Han Li tidak mengindahkan para pembudidaya yang telah memasuki alun-alun, mereka semua membungkuk hormat ke arahnya dari jauh, dan baru kemudian mereka berani membiarkan diri mereka dituntun ke sudut alun-alun, di mana mereka duduk di futon yang disediakan. Para pengunjung upacara yang tiba setelahnya juga memberi hormat kepada Han Li sebelum duduk di alun-alun juga. Di antara mereka adalah individu dari kedua jenis kelamin dan segala usia, dan bahkan ada beberapa makhluk iblis dengan pelengkap dan fitur kebinatangan. Setelah orang-orang ini duduk, mereka segera menutup mata untuk bermeditasi, bahkan tidak berani mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Dengan demikian, seluruh platform benar-benar sunyi. Alun-alun yang didirikan Han Li di puncak gunung sangat besar, tetapi masih hanya memiliki kapasitas maksimum sekitar 40.000 orang. Tak lama kemudian, hampir semua futon di seluruh alun-alun ditempati. Namun masih ada hampir 1 juta orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk terjebak di luar formasi teleportasi. Setelah itu, perwakilan dari kekuatan yang berbeda juga mulai berdatangan ke peron. Orang-orang ini dipandu oleh pelayan berjubah putih kelingkaran dalam yang cukup dekat dengan Han Li, dan perwakilan ini juga berasal dari berbagai ras yang berbeda. Setelah 1 jam lagi, seluruh alun-alun telah mencapai kapasitas penuh, dan para tetua dari Deep Heaven City juga telah tiba di pintu masuk ke alun-alun. Pada titik ini, siang hari tajam, dan ada 7 matahari yang bersinar tergantung di langit. Qilingxi muncul di kaki pagoda di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu memberi hormat kepada semua orang sebelum mengumumkan dengan suara serius, "Sudah waktunya, biarkan upacara dimulai." Begitu suaranya menghilang, Heaven Shaking Bell berdentang beberapa kali lagi, dan cahaya 5 warna melintas di langit ketika serangkaian sosok cantik mulai menari di atas di tengah semburan musik surgawi. Kelopak 5 warna yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dari sosok-sosok cantik ini, memenuhi seluruh alun-alun dengan aroma harum. Begitu para pembudidaya ini menghirup aroma ini, mereka segera dikejutkan oleh rasa nyaman yang luar biasa dan peningkatan fokus. Ini adalah Grasswood Essence yang disempurnakan dari esensi yang dikumpulkan dari 81 jenis tanaman dan bunga roh langka. Seseorang segera berseru sebelum terdiam dengan cepat, menyadari bahwa ledakan tiba-tiba mereka agak tidak pantas. Ekspresi ekstasi langsung muncul di wajah banyak orang, dan mereka mulai menyerap aroma di udara dengan sekuat tenaga. Namun, tepat pada saat ini, Qilingxi tiba-tiba berkata, "Sekarang Anda dapat memberi hormat." Semua pembudidaya manusia segera bangkit setelah mendengar ini, lalu membungkuk hormat ke arah Han Li serempak. "Selamat telah mencapai Grand Ascension Stage, Senior Han." Utusan dari ras lain tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka juga membungkuk hormat ke arah Han Li. Kata-kata ucapan selamat diperkuat oleh batasan khusus, dan mereka bergema tanpa henti di seluruh kota. Chapter 2206. Utusan dan Hadiah. Han Li melambaikan lengan baju di udara saat dia duduk di platform lotus birunya, dan berkata, "Silakan duduk, rekan-rekan Taois. Terima kasih telah bepergian dari jauh untuk menghadiri upacara perayaan Grand Ascension Stage saya. Saya belum bersiap juga, banyak,
Saya hanya bisa menawarkan teh untuk memuaskan dahaga Anda dari perjalanan panjang Anda. Begitu suara Han Li menghilang, Kilingsi segera bertepuk tangan 2 kali berturut-turut, dan sekelompok wanita cantik berjubah putih segera melangkah ke alun-alun dari segala arah. Masing-masing dari mereka memegang piring. Di atasnya ada cangkir teh yang mereka tawarkan kepada para pembudidaya yang hadir. Teh roh yang ditawarkan sangat luar biasa, tapi itu tidak terlalu penting mengingat status Han Li sebagai makhluk tahap kenaikan agung. Yang lebih mencengangkan bagi semua orang adalah bahwa meskipun semua wanita berjubah putih ini sangat cantik, mereka semua benar-benar tanpa ekspresi, dan gerakan mereka agak kaku, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua adalah boneka humanoid. Kedatangan beberapa ratus boneka humanoid yang begitu hidup membuat sebagian besar tamu takjub, dan setelah teh roh disajikan, seorang pria kekar yang duduk di lingkaran dalam tiba-tiba berdiri sebelum membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Saya adalah utusan dari Sekte Cahaya Surgawi. Sebagai hadiah ucapan selamat, sekte kami menawarkan Anda sepasang cangkang serangga umur panjang, yang keduanya berusia lebih dari 10.000 tahun. Kami harap Anda akan mencapai puncak gunung keabadian, dan bahwa kekuatanmu akan menyaingi kekuatan surga. Pria kekar itu memanggil sebuah kotak kayu kuning saat dia berbicara, lalu membuka tutupnya untuk memperlihatkan sepasang eksoskeleton serangga seukuran kepalan tangan, yang keduanya tembus pandang dan berwarna merah mencolok, seolah-olah ada bola api yang menyala di dalamnya. Han Li tersenyum, dan menjawab, Sekte Cahaya Surgawi Anda adalah salah satu dari 3 sekte utama umat manusia kami, dan saya telah mendengar banyak tentang kakek tua Anda. Saya pasti akan mengunjungi sekte Anda jika ada kesempatan. Sekte Cahaya Surgawi sangat terkenal di umat manusia, dan tidak hanya memiliki lebih dari 10 kota manusia di bawah kekuatan hukum langsungnya. Sekte tersebut juga memiliki beberapa pembudidaya integrasi tubuh di antara barisan mereka. Adapun tetua sekte tersebut, ia juga memiliki reputasi gemilang dalam ras manusia dan pernah membunuh 2 makhluk asing tahap integrasi tubuh dalam pertempuran. Sayangnya, dia telah gagal beberapa kali sejauh ini dalam usahanya untuk maju ke Grand Ascension Stage. Aku yakin kakek tua kita akan merasa sangat terhormat mengetahui bahwa dia ada dalam pikiranmu, Senior Han. Dia saat ini berada di titik kritis dalam pengasingannya, jadi dia tidak dapat menghadiri upacara secara langsung. Tetapi dialah yang memilih sepasang cangkang serangga umur panjang ini sebagai hadiah ucapan selamat sekte kami, kata pria kekar itu sambil buru-buru mengulurkan busur lagi dengan ekspresi gembira. Cangkang ini adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan cairan pengatur roh, yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk tahap kenaikan agung yang baru. Jadi ini jelas merupakan hadiah yang sangat bijaksana, Han Li melanjutkan sambil tersenyum. Kegembiraan di wajah pria kekar itu semakin jelas setelah mendengar ini, dan dia menyerahkan kotak kayu itu kepada seorang pelayan berjubah putih dengan kedua tangannya, lalu mengulurkan busur lagi sebelum duduk lagi. Seorang pemuda lapis baja yang duduk di pinggiran lingkaran dalam berdiri, dan berkata dengan hormat, atas nama Cloud Guard City, saya menawarkan 15 ton esensi emas dan 5 ton pasir yin mendalam sebagai hadiah ucapan selamat. Hadiahmu sangat dihargai. Cloud Guard City hanyalah sebuah kota berukuran sedang di perbatasan wilayah manusia dan iblis, jadi Han Li tentu saja tidak akan memperlakukan perwakilan itu dengan antusias, dan hanya memberinya anggukan acuh tak acuh. Meski begitu, sedikit kegembiraan melintas di mata pemuda itu, dan dia buru-buru membungkuk dalam-dalam sebelum duduk lagi. Setelah itu, 2 pembudidaya iblis berkulit hijau dengan rambut merah mempersembahkan kotak giok dengan hormat. Kami adalah utusan Gunung Seribu Domain, dan atas nama Tuan Gunung kami menawarkan Senior Han ucapan selamat kami yang tulus, serta 3 potong kayu phoenix yang mendalam, 3 manik-manik mempesona roh. Dengan demikian, satu demi satu perwakilan mulai menawarkan hadiah ucapan selamat mereka kepada Han Li, dan tidak butuh waktu lama untuk puluhan set hadiah telah ditawarkan. Perwakilannya adalah semua basis kultivasi yang berbeda,
tetapi mereka mencakup semua kekuatan penting di antara ras manusia dan iblis. Mereka semua sangat menghormati Han Li, dan mereka menawarkan hadiah yang sangat berharga atau hadiah dalam jumlah yang mengejutkan, jelas melakukan yang terbaik untuk meninggalkan kesan pertama yang baik dengan Han Li. Adapun para pembudidaya gelandangan yang hadir, itu juga merupakan pengalaman yang cukup membuka mata bagi mereka untuk menyaksikan begitu banyak barang langka dan berharga yang hanya pernah mereka dengar di masa lalu. Tentu saja, selama mereka tidak cacat mental, tidak ada yang akan berani mencoba dan mencuri hadiah ini tepat di bawah hidung Han Li. Di hadapan semua persembahan ini, Han Li mempertahankan senyum tipis dan membalas dengan kata-kata terima kasih singkat. Namun, saat seorang wanita dalam gaun putih bangkit, Han Li memulai percakapan untuk pertama kalinya. Jadi kamu juga datang untuk menghadiri upacaraku, Peri Su. Apakah kamu di sini atas nama keluarga Su? Wanita itu tidak lain adalah Su Qianyu, dan semua orang cukup terkejut melihat ini. Lagi pula, basis kultivasinya bukanlah sesuatu yang istimewa, jadi sangat tidak terduga bagi Han Li untuk begitu ramah padanya. Su Qianyu merasa sangat gugup, tetapi sikap baik hati Han Li meredakan kecemasannya secara signifikan, dan dia menjawab, saya memang di sini atas nama keluarga Su kami, Han Senior. Saya membawa 1 batang api ungu Laut Timur, bambu, 3 buah roh tanpa batas, dan kuali Heaven Void. Keluarga Su kami berharap Anda beruntung dalam perjalanan Anda menuju keabadian, Senior Han. Sedikit pencerahan muncul di mata Han Li setelah mendengar ini, dan dia berkata, Heaven Void Cauldron, saya mengerti. Anda dan saya adalah kenalan lama, jadi mengapa Anda tidak tinggal dan menjelajahi gunung ini sebentar? Mungkin Anda akan menghadapi beberapa peluang. Terima kasih atas kebaikanmu, Senior Han. Su Qianyu menjawab dengan gembira sebelum duduk lagi, dan banyak pembudidaya lain yang hadir segera berbalik ke arahnya dengan iri di mata mereka. Cukup jelas bahwa Han Li menyiratkan bahwa dia akan memberinya sesuatu, dan itu secara alami menimbulkan banyak kecemburuan di hati semua orang. Setelah itu, perwakilan dari keluarga roh sejati muncul. Di antara mereka, keluarga Gu telah mengirim peri Xiao Feng, sementara Ye Ying adalah perwakilan dari keluarga Ye. Keduanya juga kenalan lama Han Li, dan menyaksikan skenario yang menakjubkan ini membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Jika mereka tidak merasakan aura tak terduga yang dilepaskan oleh Han Li untuk diri mereka sendiri, mereka bahkan tidak akan berani percaya bahwa dia sebenarnya sudah menjadi seorang kultivator Grand Ascension. Saat keduanya menawarkan hadiah ucapan selamat mereka, Han Li juga mengobrol dengan mereka, dan itu menarik kecemburuan dari semua pembudidaya lainnya. Ini tampaknya tidak menjadi sesuatu yang penting, tapi setidaknya, jelas bahwa kedua wanita itu benar-benar kenalan Han Li. Karena itu, jika ada yang ingin berkomplot melawan mereka atau keluarga mereka di masa depan, mereka harus mempertimbangkan intimidasi tidak langsung Han Li. Tentu saja, keluarga Panjang juga telah mengirim seseorang, dan itu adalah kakek nenek mereka yang baru. Tetua Agung ini adalah seorang kultivator integrasi tubuh yang tetap bersembunyi di keluarga Panjang selama ini, dan dia memperlakukan Han Li dengan sangat hormat, berterima kasih padanya secara terbuka karena telah memberitahu keluarga Panjang tentang kematian patriark mereka. Kembali ketika Han Li masih di wilayah suku kayu, dia sudah mengirim utusan untuk memberitahu keluarga Panjang dan keluarga Ye tentang apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu apa reaksi mereka terhadap berita ini, tetapi sekarang setelah Han Li maju ke tahap kenaikan besar, tak satu pun dari keluarga berani menyuarakan kecurigaan mereka, dengan asumsi mereka memiliki kecurigaan sejak awal. Apa yang sedikit mengejutkan Han Li adalah bahwa ras Phoenix Hitam telah mengirim sesepuh tahap integrasi tubuh sebagai lawan dari Dyer. Sepertinya dia benar-benar masih dalam pengasingan. Kalau tidak mungkin Raja Phoenix Hitam tidak akan mengirim Dyer sebagai perwakilan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya. Saya Ben Yue dari Spirit Rache, dan atas nama Spirit Monarch, saya menawarkan masing-masing 1 dari 5 inti roh elemen,
3 bola api roh cahaya surgawi, 10 harta kelas atas, 100 buah dinding kunci azure, dan 5 ton Dipsea Purple Crystal Iron. Sesosok humanoid yang diselimuti cahaya ungu berkata sambil memberi hormat dengan hormat. Selamat datang, saya telah mendengar banyak tentang Raja Roh, dan saya benar-benar merasa terhormat menerima hadiah yang begitu mewah darinya, kata Han Li sambil berdiri sebelum membalas hormat. Sosok di dalam cahaya ungu tidak berani menerima penghormatan Han Li, dan dia melangkah ke samping sedikit sambil melanjutkan. Selain mengucapkan selamat, Raja Roh kami juga menginstruksikan saya untuk menanyakan beberapa hal, Senior Han. Semua pembudidaya di alun-alun sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi Han Li tampaknya tidak terkejut sama sekali saat dia meminta, silakan. Raja Roh kami telah menginstruksikan saya untuk menanyakan 2 hal kepada Anda, dan menjawab kedua pertanyaan itu opsional. Roh dijelaskan dengan hati-hati. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Raja Roh, tetapi saya hanya mengizinkan Anda untuk menanyakan 2 pertanyaan itu kepada saya, tidak lebih dari itu. Apakah Anda mengerti? Han Li berkata dengan suara tenang. Hati makhluk roh sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, saya mengerti, saya pasti tidak akan mengganggu Anda dengan pertanyaan yang tidak perlu, Senior Han. Baiklah. Silakan, jawab Han Li sambil mengangguk. Pertanyaan pertama berkaitan dengan Holy Maiden Tausat Autumn. Apakah dia masih hidup? Roh yang diminta, tidak, jawab Han Li tanpa ragu-ragu. Makhluk roh tidak terkejut mendengar ini, dan dia melanjutkan, dia dibunuh oleh siapa? Seorang patriark jahat, jawab Han Li saat matanya sedikit menyipit. Chapter 2207. Raja Burung Hantu Hitam. Istilah, Patriark Iblis, segera membuat keributan besar di antara kerumunan, dan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Baru saja mengalami kesengsaraan iblis, mereka secara alami sangat takut pada trio paling kuat di antara semua makhluk iblis. Ekspresi makhluk roh juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Tetapi dia juga tampaknya tidak terkejut dengan jawaban ini. Setelah menghela nafas panjang, dia memberikan hormat-hormat lainnya. Terima kasih atas tanggapan Anda, Senior. Mohon maafkan saya jika saya telah membuat Anda tersinggung, dan saya pasti akan menyampaikan jawaban Anda kepada Raja Roh kami. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban. Setelah roh duduk kembali, perwakilan lain dari ras asing juga mulai menawarkan hadiah ucapan selamat dan harapan baik mereka. Di antaranya adalah beberapa perwakilan suku kayu dari faksi yang sudah menjadi anak perusahaan dari ras lain. Han Li mengucapkan terima kasih kepada perwakilan asing ini, dan setelah itu, seorang wanita cantik berjubah kuning berdiri dari sudut alun-alun. Setelah melepas jubahnya, serangkaian fitur wajah yang sangat indah yang menyerupai sebuah mahakarya artistik terungkap. Tidak mungkin, ini Peri Rong, itu benar-benar Peri Rong. Bukankah Pulau Suci menyatakan bahwa tidak ada berita tentang dia yang muncul sejak dia berkelana ke dunia primordial lebih dari 3000 tahun yang lalu? Kehebohan segera terjadi di antara orang-orang yang akrab dengan wanita ini, dan mereka semua tidak percaya melihatnya. Sepertinya dia juga sosok yang cukup terkenal. Hati Han Li bergerak sedikit saat melihat ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arahnya untuk menemukan bahwa dia hanya berada di tahap integrasi tubuh bagian tengah, tetapi auranya sangat aneh, dan ada cahaya redup yang memancar dari kulitnya, semakin menonjolkan dirinya. Keindahan yang menakjubkan. Jelas bahwa wanita ini bukan pembudidaya integrasi tubuh biasa dan menggunakan seni kultivasi yang sangat istimewa. Bolehkah aku menanyakan namamu? Han Li bertanya. Saya Li Rong, dan saya di sini atas nama Pulau Suci untuk mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi pembudidaya Grand Ascension kedua umat manusia. Saya membawa bahtera terbang kelas atas, 10 pelayan wanita luar biasa, 100 kelas atas. Binatang roh, dan 1000 boneka prajurit lapis baja, kata Li Rong sambil memberi hormat dengan senyum manis,
dan suaranya menyenangkan di telinga seperti musik surgawi. Begitu, aku harus berterima kasih kepada Pulau Suci atas hadiah berharga ini, dan aku pasti akan mengunjungi pulau itu setelah upacara, jawab Han Li dengan anggukan. Kami pasti akan merasa terhormat memiliki Anda di pulau kami, Senior Han. Rekan-rekan Taois saya di Pulau Suci memiliki beberapa hal yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Anda, kata Li Rong sambil tersenyum. Han Li hanya mengangguk dengan sikap ambigu sebagai tanggapan. Ada juga sesuatu yang lain aku akan. Siapa yang menyelinap di belakang sana? Saat Li Rong hendak mengatakan sesuatu yang lain, ekspresi Han Li tiba-tiba menjadi gelap, dan dia tiba-tiba menyapukan lengan bajunya ke kejauhan. Semburan kekuatan tak terlihat melewati batasan di sekitar gunung raksasa, lalu menghantam sesuatu dengan dampak berat beberapa kilometer jauhnya. Sebuah bola cahaya hitam tiba-tiba meledak, dan seorang pria berarmor hitam kekar muncul dari udara tipis. Pria itu memasang ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka akan ditemukan oleh Han Li dari jauh, tapi dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku datang atas kemauanku sendiri tanpa undangan. Tapi aku yakin aku masih diterima di sini, kan? Pria kekar itu kemudian menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dari jauh sebelum menempuh jarak beberapa kilometer dengan satu langkah. Muncul tepat di atas gunung tiga warna, lalu turun dengan acuh tak acuh. Hambatan ringan yang dibentuk oleh pembatasan di sekitar gunung langsung terkoyak oleh tubuh pria kekar itu, dan dia tiba tepat di atas alun-alun, menatap Han Li dari jauh dengan tangan bersilang. Semua pembudidaya yang hadir awalnya goyah setelah melihat ini, setelah itu beberapa pembudidaya manusia yang lebih pemarah segera mulai melontarkan penghinaan verbal pada penyusup. Bahkan beberapa individu yang lebih tabah yang hadir cukup kecewa dengan gangguan kasar pria kekar itu. Ini adalah Raja Burung Hantu Hitam dari ras Yaksa. Li Rong segera menarik napas tajam setelah mengidentifikasi pria kekar itu. Raja Burung Hantu Hitam, alis Han Li sedikit berkerut setelah mendengar ini. Mereka yang menghina pria kekar itu jelas telah mendengar nama ini, dan suara mereka tiba-tiba terputus saat ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Oh, Anda pernah melihat saya sebelumnya? Pria kekar itu bertanya dengan terkejut saat dia berbalik ke arah Li Rong. Wajah Li Rong sedikit pucat saat dia buru-buru menjawab dengan ketakutan. Aku pernah melihatmu beberapa ribu tahun yang lalu dengan tuanmu, Senior. Jadi kamu adalah gadis kecil yang mengikuti pak tuamu. Kamu telah melakukannya dengan cukup baik untuk mencapai tahap integrasi tubuh dalam waktu yang singkat. Ada nafsu tersembunyi di mata Raja Burung Hantu Hitam saat dia berbicara, dan hati Li Rong langsung tenggelam saat keinginan untuk melarikan diri muncul di benaknya. Untungnya, mereka masih berada di Deep Heaven City, dan ada manusia Grand Ascension Stage baru yang hadir, jadi dia bisa menekan rasa takutnya sendiri dan mengarahkan pandangannya ke bawah untuk menghindari tatapan jahat Raja Burung Hantu Hitam. Selamat datang, rekan Daoi Black All. Saya benar-benar merasa terhormat memiliki Anda di sini. Han Li akhirnya berbicara, dan ekspresinya benar-benar tenang, membuatnya mustahil untuk mengumpulkan pikirannya. Hehe, kamu adalah Grand Ascension Stage kedua dari ras manusia, dan satu-satunya Grand Ascension Stage baru yang ada di semua ras kami selama hampir 10.000 tahun. Tentu saja aku harus mengunjungimu dan mengumpulkan beberapa pengalaman darimu. Raja Burung Hantu Hitam tertawa kecil sebagai tanggapan. Begitu, sayangnya, saya baru saja maju ke Grand Ascension Stage, jadi saya tidak punya pengalaman untuk ditawarkan. Siapkan kursi untuk rekan Daois Black All, Han Li menginstruksikan. Ya, Tuan, Kilingsi segera menjawab. Namun, Raja Burung Hantu Hitam melambaikan tangan dengan tidak sabar, dan berkata, tidak perlu untuk itu, saya hanya memiliki beberapa hal untuk dibicarakan dengan Anda sebelum saya pergi. Oh, apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya, rekan Burung Hantu Hitam Taois? Han Li bertanya dengan tenang. Alasan utama saya datang ke sini adalah untuk menyaksikan sendiri kekuatan Anda, dan Anda tentu tidak mengecewakan saya.
mengingat Anda dapat mendeteksi saya dari jauh. Kedua, saya ingin meminjam seseorang dari Anda. Sebenarnya, saya berubah pikiranku. Aku ingin meminjam 2 orang sekarang, kata Raja Burung Hantu Hitam ketika ekspresi seram muncul di wajahnya. Siapa 2 orang yang kamu maksud? Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini. Saya mendengar bahwa salah satu murid Anda memiliki akar spiritual petir resesif. Saya ingin menggunakan jasanya untuk membantu saya mengatasi kesengsaraan surgawi saya berikutnya. Adapun orang kedua, itu adalah bidadari yang baik di sini. Dia menangkap saya, mata, dan aku ingin dia menjadi pelayanku, kata Raja Burung Hantu Hitam dengan suara gemuruh, yang membuat heran semua pembudidaya yang hadir. Apa, dia ingin mengambil murid senior Han? Dan dia ingin Perirong menjadi pelayannya? Beraninya dia. Banyak pembudidaya yang hadir segera berkobar karena marah. Tetapi mereka tidak berani secara aktif menentang makhluk tahap kenaikan besar. Jadi mereka hanya bisa melihat dengan amarah yang membara di mata mereka. Ekspresi Li Rong menjadi sangat tegang setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan suara dingin, "Beraninya kau, Raja Burung Hantu Hitam. Apa kau lupa peringatan gurumu padamu? Tuanmu, haha, kalian manusia memang suka menipu diri sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu bahwa Pak Tuamu dan Pak Tuao telah menghilang dari ras Anda? Jika saya tidak mengetahuinya, apakah menurut Anda, saya akan berani datang ke sini?" Raja Burung Hantu Hitam tertawa terbahak-bahak, dan ekspresi semua orang berubah drastis setelah mendengar ini. Apa yang terjadi dengan Senior Mo dan Senior O? Dia pasti berbohong. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada kedua senior itu? Karena itu, benar-benar tidak ada berita tentang kedua senior itu selama beberapa dekade terakhir. Semua orang di alun-alun menjadi sangat panik setelah mendengar ini, sementara perwakilan asing semuanya menunjukkan reaksi yang berbeda. Rekan Taois Han, Anda tidak akan membawa bencana bagi ras Anda karena kedua orang itu, kan? Anda baru saja mencapai tahap kenaikan besar, dan Anda perlu setidaknya beberapa abad untuk sepenuhnya menguasai kekuatan baru Anda. Jadi kamu bukan tandinganku, Raja Burung Hantu Hitam mengancam dengan suara dingin. Begitu, jadi kamu di sini untuk menimbulkan masalah daripada benar-benar menghadiri upacara perayaanku. Han Li terkekeh sebagai tanggapan. Menyebabkan masalah? Saya kira Anda bisa mengatakan itu, rekan Dao Han. Raja Burung Hantu Hitam telah menghilangkan semua kemiripan basa-basi. Baiklah, kalau begitu, adalah tugasku untuk mengusir tamu tak diundang sepertimu dan memberimu pelajaran, kata Han Li saat tatapan dingin muncul di matanya. Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan garis-garis cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya meletus dari semua bagian alun-alun, menyapu langsung ke arah Raja Burung Hantu Hitam. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan perak melintas di udara di atas alun-alun, lalu runtuh dengan kekuatan yang menghancurkan. Han Li telah melepaskan batasan di sekitar gunung raksasa tanpa ragu-ragu. Kamu berani menyerangku? Dasar orang bodoh yang kurang ajar. Kalau begitu, semua yang aku lakukan mulai dari sini dan seterusnya akan dibenarkan untuk membela diri. Raja Burung Hantu Hitam tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia mengepalkan tinjunya sebelum menghancurkannya bersama-sama, dan gelombang suara hitam langsung meledak dalam hiruk-pikuk. Chapter 2208. Pertempuran Panggung Ascension Pertama. Baik garis cahaya 5 warna dan petir yang jatuh dari atas langsung dihancurkan oleh gelombang suara hitam, dan Raja Burung Hantu Hitam melepaskan teriakan keras saat dia membuat gerakan meraih ke bawah. Gelombang suara hitam segera menyatu ke tangannya, lalu berubah menjadi proyeksi kirin hitam yang menerkam ke depan dengan keras. Hembusan angin glasial yin menyapu sekitar proyeksi, menyebabkan udara melengkung dan kabur seolah-olah akan membeku. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan dia hanya mengacungkan satu jari ke atas. Semburan api perak terbang keluar dari ujung jarinya,
kemudian berubah menjadi Fire Raven raksasa yang membuka paruhnya untuk melepaskan pilar cahaya merah langsung ke atas. Sebuah lubang besar langsung dilubangi ke dalam tubuh proyeksi Kirin oleh pilar cahaya, dan proyeksi itu hancur menjadi ketiadaan bersama dengan angin glasial. Silver Fire Raven kemudian melepaskan pilar cahaya Crimson lainnya langsung ke arah Black All Monarch, dan ia melaju dengan sangat cepat, mencapai Black All Monarch dalam sekejap mata. Namun, Raja Burung Hantu Hitam hanya membuka mulutnya untuk melahap pilar cahaya, lalu menamparkan bibirnya saat dia memuji, "Tidak buruk." Semua pembudidaya di bawah tercengang melihat ini, tetapi senyum muncul di wajah Han Li ketika dia berkata, "Kami berdua adalah makhluk tahap kenaikan besar, jadi mari kita singkirkan trik kecil ini. Mari gunakan kekuatan sejati kita untuk memutuskan pertempuran ini." Pikiranku persis, Raja Burung Hantu Hitam marah dengan sikap merendahkan Han Li, dan dia membuka mulutnya untuk melepaskan kipas giok hijau yang mendarat di genggamannya. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak secara drastis hingga beberapa ribu kaki di tengah semburan cahaya hitam yang berputar-putar. Kipas giok di tangannya juga telah meluas hingga sekitar 1000 kaki panjangnya, dan permukaannya penuh dengan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, kipas itu diselimuti oleh 7 lapisan cahaya, menciptakan pemandangan yang cukup mistis untuk dilihat. Lengan berotot Raja Burung Hantu Hitam menonjol saat dia menyapu kipas raksasa di udara, mengirimkan bentangan luas cahaya 7 warna yang menerjang ke arah Han Li dan orang-orang di alun-alun. Para pembudidaya di alun-alun segera mengambil tindakan defensif dengan cara yang ngeri, dan dengan demikian, harta yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara sebagai pembalasan. Senyum dingin muncul di Raja Burung Hantu Hitam setelah melihat ini, dan dia mengarahkan jarinya ke kipas giok, di mana semburan ki hitam keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke kipas. Akibatnya, cahaya 7 warna yang dilepaskannya membengkak lebih jauh, dan serangan dari semua harta lawan langsung dibatalkan. Detik berikutnya, banyak pembudidaya yang lebih lemah yang hadir memuntahkan seteguk esensi darah, baik dari serangan balik kekuatan sihir dan karena tekanan spiritual yang sangat besar dari kipas raksasa yang membebani mereka dari atas. Para pembudidaya yang lebih kuat hanya mampu menekan efek serangan balik, tetapi darah dan kekuatan sihir mereka juga berputar dengan keras, membuat mereka tidak dapat melepaskan serangan lebih lanjut. Raja Burung Hantu Hitam telah menghancurkan semua pembudidaya di seluruh alun-alun, dan meskipun hanya sebentar, ini masih merupakan prestasi yang luar biasa. Raja Burung Hantu Hitam sangat senang dengan dirinya sendiri, namun saat dia akan tertawa terbahak-bahak, tatapannya jatuh pada Han Li, yang diikuti dengan ekspresinya yang langsung menegang. Han Li sedang berdiri di atas teratai biru raksasanya dengan api biru yang menjulang lebih dari 1000 kaki dari tubuhnya untuk menjaga cahaya 7 warna dengan mudah. Dia saat ini sedang menilai Raja Burung Hantu Hitam dengan sedikit senyuman di wajahnya, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangannya. Raja Burung Hantu Hitam semakin marah saat melihat ini, dan cahaya 7 warna memfokuskan sebagian besar kekuatannya pada Han Li atas perintahnya. Segera setelah itu, bola cahaya 7 warna raksasa terbentuk di atas Han Li, dan senyum Han Li memudar saat melihat bola cahaya. Tetapi dia kemudian segera mendengus dingin, "Kenali tempatmu." Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan proyeksi emas keunguan dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Tidak hanya proyeksi itu sepenuhnya diselimuti cahaya keemasan keunguan, ada pola roh perak di sekujur tubuhnya, dan itu langsung berubah menjadi tubuh emas provenance yang substansial. Begitu tubuh emas itu muncul, ia mendorong ke-6 telapak tangan emasnya yang berkilauan ke atas secara bersamaan. Ledakan bergema segera terdengar di atas saat 6 semburan kekuatan besar meletus ke atas, secara paksa menjaga bola cahaya 7 warna di teluk. Ekspresi Raja Burung Hantu Hitam sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya, mengirimkan rentetan segel mantra yang terbang ke kipas raksasa itu. Meski begitu,
kipas raksasa itu masih belum bisa turun lebih jauh. Raja burung hantu hitam benar-benar tercengang melihat ini. Namun sebelum dia sempat melakukan apapun, Han Li menyapukan lengan baju ke arah bunga teratai biru besar di bawahnya. Dan itu segera meledak saat 72 garis pedang biru Qi naik ke atas. Serempak, garis-garis pedang Qi kemudian digabungkan untuk membentuk proyeksi pedang biru raksasa, yang menabrak Raja Burung Hantu Hitam dengan kecepatan luar biasa. Raja Burung Hantu Hitam mendengus dingin saat melihat ini, dan dia mengangkat tangan yang bergunung-gunung untuk menangkap proyeksi pedang yang mendekat sebelum mengencangkan cengkeramannya, di mana proyeksi pedang itu segera meledak, tidak mampu menahan kekuatan menghancurkan dari cengkeramannya. Raja Burung Hantu Hitam segera tertawa terbahak-bahak setelah melihat ini, tetapi pada saat berikutnya, cahaya biru yang meledak di udara melesat keluar sebagai benang tembus pandang yang berputar di pergelangan tangannya dalam sekejap mata. Sebuah geyser darah meletus lebih dari 100 kaki ke udara, dan tangan raksasa itu benar-benar terlepas. Raja Burung Hantu Hitam melolong kesakitan saat dia buru-buru melemparkan kipas raksasanya ke samping sebelum meraih tangannya yang terlepas. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba menghilang di tempat, lalu muncul kembali di samping tangan yang terlepas di tengah ledakan fluktuasi spasial. Begitu dia muncul, dia mengangkat tangan untuk meletakkan jari di tangan besar itu tanpa ragu-ragu, yang langsung meledak menjadi awan kabut darah. Aku akan mencabik-cabikmu. Mata Raja Burung Hantu Hitam memerah karena marah saat melihat ini, dan dia mengeluarkan raungan gemuruh saat 5 cakar perak muncul dari ujung jarinya, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki. Cakar itu kemudian ditebaskan ke bawah seperti 5 bilah tajam, sebagai tanggapan Han Li dengan santai menyerang lagi saat senyum tipis muncul di wajahnya. Pola perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di sekujur tubuhnya di samping penghalang cahaya keemasan keunguan, dan segera setelah 5 cakar tajam mengenai tubuhnya, mereka segera tersentak seperti ranting semburan cahaya keemasan keunguan yang menusuk. Raja Burung Hantu Hitam hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Makhluk yaksa terkenal karena tubuh fisik mereka yang kuat, dan baru saja melepaskan teknik rahasia. Tubuh Grand Ascension Stage-nya secara alami sangat kuat hingga ekstrim. Selain itu, kelima cakarnya telah disempurnakan secara khusus, menjadikannya sekuat harta roh, tetapi mereka telah dipatahkan oleh tubuh fisik Han Li saja. Raja Burung Hantu Hitam segera dikejutkan oleh firasat, tetapi sudah terlambat baginya untuk menarik tangannya. Lengan Han Li terulur beberapa kaki di tengah ledakan-ledakan, dan dia menyerang dengan pukulan yang tampaknya lembut untuk menyerang tangan pegunungan yang berlawanan. Semburan cahaya gemerlap meletus bersamaan dengan raungan kemarahan yang menggelegar, dan Han Li hanya terkekeh saat dia dengan santai terbang kembali ke jarak beberapa ratus kaki, lalu memantapkan dirinya saat senyum mengejek muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya gemerlap memudar, mengungkapkan pemandangan yang sangat menggembirakan bagi semua pembudidaya di alun-alun. Ternyata, sebagian besar lengan Raja Burung Hantu Hitam telah menghilang, dan yang tersisa hanyalah segumpal daging dan tulang yang hancur. Kamu maju ke Grand Ascension Stage sambil menggunakan teknik rahasia penyempurnaan tubuh, seru Black Owl Monarch dengan tidak percaya saat tanda kewaspadaan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Kurasa kamu bisa mengatakan itu. Melihat kamu sudah datang ke sini, mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari di ras manusia kita sebelum kamu pergi? Rekan Burung Hantu Hitam Taois, jawab Han Li dengan senyum ambigu. Jangan berpikir bahwa cedera sepele ini akan menghalangi saya, pertunjukan baru saja dimulai. Saya hanya lengah oleh serangan Anda. Tidak mungkin Grand Ascension Stage pemula seperti Anda bisa menjadi tandingan saya, kata Raja Burung Hantu Hitam dengan kejam saat semburan Ki hitam melonjak keluar dari tubuhnya untuk langsung membanjiri seluruh tubuhnya yang besar. Serangkaian retakan keras dan letupan terdengar tak henti-hentinya dari dalam Ki hitam, dan sedikit kejutan muncul di wajah Han Li saat melihat ini. Detik berikutnya, Ki hitam menghilang, dan terungkap bahwa Raja Burung Hantu Hitam telah sepenuhnya beregenerasi dari semua lukanya.
Jadi, kamu telah mengembangkan tubuh abadi. Tidak heran kamu berani melawanku secara langsung dengan tubuh fisikmu. Renung Han Li saat dia menilai Raja Burung Hantu Hitam. Aku akan mengakui bahwa tubuh fisikmu lebih kuat dariku. Tapi bagaimana dengan ini? Membalikkan langit dan bumi, tubuh Black All Monarch membesar lebih jauh, dan itu menyapu lengan di udara, mengirimkan ledakan fluktuasi energi yang tak terlukiskan menyebar ke segala arah. Kamu menggunakan kekuatan hukum, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat pupilnya sedikit berkontraksi. Itu benar. Tidak mungkin Grand Ascension Stage pemula sepertimu bisa memiliki banyak pemahaman tentang hukum langit dan bumi. Raja Burung Hantu Hitam tertawa terbahak-bahak ketika garis hitam tipis tiba-tiba muncul di udara di hadapannya. Segera setelah itu, garis itu kabur, dan langit dan bumi tiba-tiba terbalik saat langit menjadi hitam pekat, sementara bumi tiba-tiba menjadi cerah dan jernih. Chapter 2209. Menghancurkan makhluk tahap kenaikan agung. Semua pembudidaya ngeri menemukan bahwa mereka tiba-tiba menjadi benar-benar tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuh mereka dihancurkan di bawah gunung raksasa. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajah Han Li saat ia menyapu indera spiritualnya melalui dunia hitam dan putih ini. Setelah itu tubuh emas asal naik ke udara sebagai seberkas cahaya keemasan keunguan, lalu melonjak ke tubuh Han Li. Ledakan bergema terdengar saat Han Li berubah menjadi kera raksasa berwarna emas keunguan dengan 3 kepala dan 6 lengan. Kera raksasa itu memukul dadanya sendiri dengan keras dengan 6 tinjunya, lalu membengkak secara drastis hingga setinggi sekitar 8.000 kaki saat pola roh perak yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Pola roh perak kemudian menyatu menjadi satu untuk membentuk formasi perak di seluruh tubuh kera raksasa, seolah-olah mereka adalah embel-embel alami. Hati Raja Burung Hantu Hitam tersentak saat melihat ini, dan dia segera menggambar lingkaran ke bawah dengan jarinya. Ledakan bergema terdengar di dunia hitam dan putih, dan cincin hitam putih raksasa dengan diameter sekitar 10.000 kaki muncul di sekitar kera raksasa, kemudian menyusut untuk mengikat tubuh kera besar seperti alat penyiksaan. Kera raksasa itu melihat ke bawah pada cincin hitam dan putih yang membatasi dengan ekspresi dingin, dan seringai mengejek muncul di ketiga wajahnya saat semua bulu emas keunguannya tiba-tiba berdiri. Segera setelah itu, pola perak menjadi sangat terang, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar melonjak dalam hiruk-pikuk, menghantam cincin besar dengan dampak yang menghancurkan. Cincin hitam dan putih itu bergetar hebat sebelum dipaksa terbuka. Setelah itu kera besar itu meraih cincin itu dengan 6 tangan raksasanya, lalu menghancurkannya menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan-ledakan. Siram yang tidak wajar segera muncul di wajah Raja Burung Hantu Hitam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan 2 suap darah perak. Raja Burung Hantu Hitam dengan panik berusaha menekan serangan balik dari kekuatan hukum dengan cara panik sambil mempertimbangkan bagaimana dia akan menargetkan Han Li selanjutnya. Tetapi tepat pada saat ini, Han Li mengambil inisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dia mengangkat 6 lengan raksasanya ke udara, dan selusin formasi perak terbentuk di masing-masing tinjunya, lalu langsung menyatu menjadi satu. Cahaya cemerlang segera meletus dari 6 tinju besarnya, dan dia melepaskan raungan gemuruh saat dia melepaskan rentetan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya ke atas. Proyeksi tinju kemudian berubah menjadi benang cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam langit hitam pekat dengan kekuatan besar, dengan paksa merobeknya. Seluruh dunia hitam dan putih berkelebat beberapa kali sebelum benar-benar runtuh, mengembalikan alun-alun ke keadaan semula. Para pembudidaya yang tidak dapat bergerak di bawah segera memulihkan kebebasan mereka, dan mereka semua melihat ke atas dengan kegembiraan di mata mereka. Tepat pada saat ini, semua benang perak di atas bertemu untuk membentuk tangan perak besar yang panjangnya lebih dari 1.000 kaki, yang menyerang dengan keras ke arah Raja Burung Hantu Hitam di bawah. Sedikit ketakutan melintas di mata Raja Burung Hantu Hitam saat melihat ini,
Tapi dia kemudian membuat gerakan meraih untuk menarik kipas giok ke dalam genggamannya lagi sebelum melepaskan semburan cahaya 7 warna yang kuat. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan harta karun hitam pekat yang berbentuk persegi panjang, dan itu langsung membengkak menjadi batu bata raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Cahaya 7 warna dan batu bata hitam besar menghantam tangan raksasa itu hampir pada saat yang sama, dan seluruh langit bergetar hebat di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Tangan perak besar itu mampu menghancurkan batu bata hitam dengan mudah, dan cahaya 7 warna juga langsung terkoyak. Setelah itu tangan perak besar itu tiba-tiba muncul tepat di atas Raja Burung Hantu Hitam sebelum menghancurkan ke bawah tanpa ragu-ragu. Raja Burung Hantu Hitam ngeri melihat dua hartanya dihancurkan dengan begitu mudah, dan dia segera melarikan diri dari tempat kejadian, menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Han Li mendengus dingin setelah melihat ini sebelum menyerang dengan kejam dengan tinju berbulu raksasa, dan proyeksi tinju perak langsung melesat sebelum menghilang dalam sekejap mata. Detik berikutnya, Raja Burung Hantu Hitam muncul kembali beberapa ratus kaki jauhnya, tetapi hampir pada saat yang sama, proyeksi tinju perak juga muncul di belakangnya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Raja Burung Hantu Hitam sangat terkejut dengan hal ini, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ledakan bergema terdengar saat baju zirah hitamnya dihancurkan oleh proyeksi tinju perak, dan dia terlempar ke udara. Karena dampak yang ganas, dia tidak lagi mampu mempertahankan bentuk raksasanya, dan kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap. Setelah memantapkan dirinya, Raja Burung Hantu Hitam segera memuntahkan seteguk esensi darah lagi, dan auranya melemah secara signifikan. Setelan baju besi hitamnya adalah harta pertahanan tertinggi yang telah disempurnakan menggunakan 49 jenis bahan berharga selama rentang beberapa abad, namun itu bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Han Li. Ini sangat mencengangkan bagi Raja Burung Hantu Hitam, dan dia segera menyadari bahwa dia bukan tandingan Han Li. Dengan demikian, dia naik ke udara tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya hitam, menutupi jarak beberapa ribu kaki dalam rentang hanya satu napas. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi dari upacaraku sesukamu? Seni observasi pedang, tebas. Han Li meraung, dan begitu suaranya menghilang, ketiga glabelanya terbelah bersamaan, memperlihatkan 3 mata vertikal hitam pekat. Masing-masing mata iblis vertikal melepaskan pilar cahaya hitam, yang langsung berubah menjadi 3 pedang tembus pandang kecil yang menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, Raja Burung Hantu Hitam baru saja akan melepaskan teknik rahasia untuk mempercepat pelariannya ketika ekspresinya berubah drastis, dan dia segera mengambil tindakan menghindar. Tepat pada saat ini, 3 garis pedang tembus pandang Ki melesat keluar dari ruang terdekat seperti kilat. Raja Burung Hantu Hitam mampu menghindari 2 dari mereka, tetapi tubuhnya terbelah 2 oleh yang terakhir. Raungan kesedihan terdengar saat darah perak menghujani dari atas, tapi apa yang pasti akan menjadi luka mematikan bagi seorang kultivator normal tidak cukup untuk membunuh Grand Ascension Stage seperti Black All Monarch. Sebuah bayangan hitam terbang keluar dari bagian atas tubuhnya, kemudian berubah menjadi sosok humanoid mini yang benar-benar identik dengan Raja Burung Hantu Hitam. Sosok miniatur itu melepaskan embusan angin hitam untuk menyapu kedua bagian tubuh, lalu terus melarikan diri ke kejauhan. Aku akan mengingat ini, lain kali, aku akan membalasmu 100 kali lipat. Suara marah Raja Burung Hantu Hitam terdengar dari kejauhan. Lain kali, mari kita lihat apakah kamu bisa lolos dari serangga rohku dulu. Han Li kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan keunguan, lalu menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan 3 bunga emas, yang berubah menjadi 3 kumbang emas besar dengan pola ungu menyeramkan di sekujur tubuh mereka. Segera setelah mereka muncul, 3 kumbang raksasa terbang seperti 3 bintang jatuh emas, dan tampaknya kecepatan mereka tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan Raja Burung Hantu Hitam.
Ketiga Raja Kumbang pemakan emas palsu ini memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh akhir dan tubuh yang hampir tidak dapat dihancurkan, serta stamina yang membuat ketakutan bahkan ke dalam hati makhluk tahap kenaikan agung. Jadi mereka sempurna untuk memburu Raja Burung Hantu Hitam yang terluka parah. Han Li yakin bahwa bahkan jika Raja Burung Hantu Hitam bisa melarikan diri, dia pasti akan mengalami luka yang lebih parah lagi, membuatnya tidak dapat beregenerasi selama perjalanan pulangnya. Karena itu, bahkan dalam skenario terbaik untuk Raja Burung Hantu Hitam, dia harus beristirahat selama berabad-abad untuk memulihkan tingkat kekuatannya sebelumnya. Semua pembudidaya di alun-alun tercengang oleh tampilan kekuatan Han Li yang luar biasa, dan sekarang setelah Raja Burung Hantu Hitam terpaksa melarikan diri dengan cara yang memalukan, semua orang segera meledak menjadi hiruk-pikuk. Kekuatan senior Han benar-benar tak tertandingi. Pembudidaya manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak di bagian atas paru-paru mereka dengan tatapan serius di mata mereka. Han Li baru saja maju ke Grand Ascension Stage. Namun dia baru saja mengalahkan Grand Ascension Stage veteran dengan mudah. Dan tampilan luar biasa ini memenuhi para pembudidaya manusia dan iblis yang hadir dengan keyakinan besar bahwa dia akan memimpin dua ras ke tingkat yang lebih tinggi. Sorak-sorai parau meletus ke langit, menembus batasan untuk terdengar di seluruh kota. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri upacara tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi sorak-sorai yang bersemangat dan bersemangat itu menular, dan mereka semua juga meledak menjadi sorak-sorai. Dengan demikian, seluruh Deep Heaven City langsung berubah menjadi lautan kegembiraan dan perayaan. Sebaliknya, perwakilan asing yang hadir pada upacara itu kagum dan merasa sangat waspada setelah menyaksikan pertempuran yang baru saja terjadi. Munculnya kultivator Grand Ascension yang begitu kuat dalam ras manusia belum tentu merupakan hal yang baik untuk ras tetangga. Dan utusan asing telah memutuskan bahwa hal pertama yang akan mereka lakukan setelah mereka kembali adalah melaporkan masalah ini kepada atasan mereka. Chapter 2210. Berita tentang jiwa darah. Senyum tipis muncul di wajah Han Li, dan saat sorakan parau sedikit mereda, dia melambaikan tangan di udara, di mana benang biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah kakinya untuk membentuk bunga teratai biru raksasa di atas pagoda lagi. Tamu yang tidak diinginkan sudah ditangani. Menurut konvensi sebelumnya, saya akan menceritakan kembali perjalanan kultivasi saya selama 7 hari 7 malam mulai sekarang. Adapun seberapa banyak Anda dapat mengambil manfaat dari menceritakan kembali saya, itu terserah Anda. Namun, berbeda dengan upacara seperti ini di masa lalu, saya akan menghapus batasan sehingga siapapun dapat datang ke gunung dan mendengarkan jika mereka ingin melakukannya, kata Han Li. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi menyebar ke segala arah dan terdengar di seluruh Deep Heaven City. Semua pembudidaya awalnya goyah setelah mendengar ini, setelah itu sorakan gembira meletus sekali lagi. Segera setelah itu, semua orang mulai berkumpul menuju Gunung Tiga Warna Raksasa dalam hiruk-pikuk, dan bahkan penjaga lapis baja yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban telah meninggalkan pos mereka untuk bergegas menuju gunung itu sendiri. Sementara itu, Han Li sudah duduk di atas bunga teratai biru dan mulai menceritakan kembali pengalaman dan wawasannya mulai dari tahap kondensasi Qi. Semua pembudidaya di alun-alun segera mulai mendengarkan dengan ama dengan ekspresi serius. Penceritaan kembali Dao dari makhluk tahap kenaikan agung adalah kesempatan besar bagi siapapun, jadi semua orang mendengarkan dengan fokus penuh, meskipun penceritaan kembali telah dimulai dari basis kultivasi yang begitu rendah. Saat Han Li mulai menceritakan kembali, semakin banyak pembudidaya berbondong-bondong ke gunung, dan semua ruang di sekitar alun-alun dengan cepat dikemas ke kasau. Dengan demikian, orang-orang yang tiba setelahnya hanya bisa berkumpul di tempat lain di gunung. Beberapa jam kemudian, seluruh bagian atas gunung raksasa itu benar-benar penuh, dan masih ada lebih banyak orang yang berkumpul di bagian bawah. Terlepas dari di mana seseorang berdiri,
selama mereka berada di gunung, suara Han Li akan segera terdengar jelas oleh mereka. Banyak orang ingin mendaki gunung lebih jauh lagi, tetapi mereka seringkali tanpa sadar menghentikan langkah mereka saat mendengarkan Dao Han Li menceritakan kembali, jatuh ke dalam keadaan pencerahan khusus. Sehari dan satu malam kemudian, hampir setiap inci gunung ditempati, dan semua orang benar-benar diam dengan hanya suara Han Li yang terdengar dari puncak gunung. 6 hari 6 malam kemudian, cahaya pelangi tiba-tiba muncul di langit, dan kelopak bunga menghujani dari atas sekali lagi. Suara Han Li tiba-tiba berhenti, dan semua pendengar yang terpesona langsung dibawa kembali ke dunia nyata. Banyak orang segera dapat kembali ke akal sehat mereka, tetapi mereka masih tampak sedikit bingung, seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Beberapa saat kemudian, suara Han Li terdengar sekali lagi. Terima kasih telah menghadiri upacara perayaan Grand Ascension Stage saya. Upacara telah selesai, kalian semua boleh pergi sekarang. Bagi banyak pembudidaya, Han Li baru saja mencapai titik kritis dari menceritakan kembali daunnya. Jadi mereka secara alami sangat enggan untuk pergi. Tetapi di mata mereka, Han Li saat ini seperti dewa, jadi mereka tidak berani menentang instruksinya. Jadi, semua orang membungkuk hormat ke arah puncak gunung sebelum berangkat, dan baru kemudian upacara benar-benar berakhir. Setengah hari kemudian, gunung raksasa 3 warna menghilang di tengah gemuruh ledakan, dan penjaga lapis baja yang tersisa di dekat alun-alun mengulurkan busur hormat sekali lagi sebelum berangkat dengan tertib. Di aula di lantai pertama pagoda batu, Han Li sudah berada di kursi utama. Di kedua sisi aula berdiri Qi Lingxi, Hai Yuetian, dan para tetua dari Deep Heaven City. Bai Guo'er juga telah kembali, dan dia berdiri di samping Zhu Guo'er, yang seumuran, dan mereka benar-benar terlihat seperti saudara perempuan. Bai Guo'er telah berhasil kembali sebelum upacara dimulai, dan dia saat ini berada di tahap transformasi Dewa Tengah. Adapun para tetua dari Deep Heaven City, ekspresi hormat di mata mereka menjadi jauh lebih asli dibandingkan sebelum upacara. Cukup jelas bahwa mereka telah sepenuhnya dimenangkan oleh Han Li yang membongkar Raja Burung Hantu Hitam. Li Rong juga berdiri di depan Han Li di aula, mendengarkan dengan ama setiap kata-katanya. Jadi maksudmu Senior O Xiao dan Senior Mo Jianli telah memasuki alam iblis penatua dengan makhluk tahap kenaikan agung dari ras lain untuk membantu para leluhur iblis mengatasi kesengsaraan alam iblis penatua, kata Han Li dengan berkerut alis. Memang, tidak hanya semua makhluk tahap kenaikan agung dari ras tetangga memasuki alam iblis penatua, banyak dari ras super alam roh juga telah mengirim makhluk tahap kenaikan besar untuk membantu dalam upaya yang sama. Tentara terpaksa meninggalkan wilayah yang mereka klaim di alam roh kita dan kembali ke alam iblis penatua, jawab Li Rong. Jadi sebagai imbalannya, makhluk tahap kenaikan agung dari ras kita harus memasuki alam iblis penatua dengan makhluk tahap kenaikan agung dari ras super tersebut untuk menyelesaikan masalah di alam iblis penatua. Lagi pula, jika Ratu Temporer ingin menghancurkan Elder Devil Realm, mungkin Spirit Realm kita yang berikutnya. Han Li menghela nafas. Memang, Senior Han, jika bukan karena perjanjian ini, tentara iblis tidak akan mundur, kata Li Rong dengan sikap pasrah. Aku bertanya-tanya mengapa tidak ada pertempuran yang meletus antara dua ras kita dan suku bayangan dan ras yaksa. Jadi itu karena semua makhluk tahap kenaikan agung telah memasuki alam iblis penatua. Ras yaksa pasti sengaja menyembunyikan Raja Burung Hantu Hitam sebagai kartu truf untuk merebut dua balapan kami. Jika saya tidak membuat terobosan ke Grand Ascension Stage pada saat ini, dua balapan kami akan berada dalam masalah, renung Han Li dengan cara kontemplatif. Memang, jika Anda tidak maju ke tahap kenaikan agung, tidak ada tahap integrasi tubuh yang akan mampu melawan Raja Burung Hantu Hitam. Saya yakin bahwa begitu kabar tentang apa yang terjadi selama upacara menyebar, tidak ada satupun ras asing akan berani berkomplot melawan kita lagi, jawab Li Rong sambil tersenyum. Jadi para tetua Pulau Suci ingin bertemu denganku untuk membahas bagaimana menghadapi ras lain.
serta melacak senior Ou Xiao dan senior Mo Jianli. Benarkah itu? Han Li bertanya. Ya, senior Han, jawab Li Rong. Jelas bahwa dia telah benar-benar dimenangkan oleh tampilan kekuatan Han Li yang gemilang, dan mengatakan kepadanya semua yang dia tahu. Baiklah, kamu bisa menemaniku ke Pulau Suci nanti. Selain mendiskusikan masalah ini dengan sesama Taois di Pulau Suci, aku juga cukup tertarik dengan perpustakaan Tomi Surgawi dan roh-roh segudang caotik di sana, kata Han Li. Li Rong sangat gembira mendengar ini, dan dia segera menjawab, saya merasa terhormat untuk menemani Anda ke pulau itu, Senior Han. Han Li kemudian menoleh ke Penatua Gu dan yang lainnya, dan berkata, saya harus menyusahkan Anda untuk menjaga murid-murid saya lagi, rekan Dao Gu. Yakinlah, Senior Han, selama mereka terus tinggal di kota kita pasti akan menjaga mereka tetap aman. Tetua Gu meyakinkan dengan hormat, dan semua tetua lainnya juga setuju. Tidak perlu terlalu khawatir, aku akan membawa Yue Tian pergi dari kota untuk saat ini. Dalam ketidakhadirannya, aku yakin tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi kota. Qilingxi, Zhu Guo'er, kalian berdua bisa ikut denganku juga, Han Li menginstruksikan sambil tersenyum. Ya, Senior Han. Ya, Tuan. Keduanya menjawab serempak. Tak lama kemudian, semua orang berangkat dari aula, tetapi tepat sebelum Qilingxi pergi, Han Li menyampaikan instruksi kepadanya melalui transmisi suara, dan Qilingxi segera memberikan tanggapan positif sebelum juga pergi. Han Li tetap di aula dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar lagi, diikuti dengan sosok ramping muncul di hadapannya. Su Qianyu memberi hormat kepada Senior Han. Tidak perlu formalitas, saya yakin Anda tahu mengapa saya meminta Anda untuk tinggal, kan, rekan Dao Su? Han Li bertanya. Su Qianyu tidak berani menatap langsung ke arah Han Li, jadi kepalanya sedikit tertunduk saat dia menjawab. Kurasa kamu ingin bertanya padaku tentang Heaven Void Cauldron. Itu benar, jika aku mengingatnya dengan benar. Heaven Void Cauldron adalah harta yang sangat penting bagi keluarga Sumu. Mengapa tiba-tiba ditawarkan kepadaku sebagai hadiah? Han Li bertanya. Sejujurnya, saya diinstruksikan oleh jiwa darah ibu pemimpin kami untuk mempersembahkan Heaven Void Cauldron kepada Anda sebagai hadiah ucapan selamat, Senior Han, jawab Su Qianyu dengan sedikit gelisah. Han Li sedikit ragu setelah mendengar ini sebelum bertanya, jiwa darah? Apakah jiwa darah rekan Dao Ice Soul sudah kembali ke keluarga Su? Sekitar setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba kembali dengan luka parah. Tapi tidak lama setelah dia kembali, dia jatuh pingsan karena luka itu. Namun, sebelum ini, dia menginstruksikan kami untuk mempersembahkan Heaven Void Cauldron kepadamu dengan harapan bahwa Anda akan berkunjung ke keluarga Su kami dengan kuali, jawab Su Qianyu. Begitu, jadi rekan Daois Blood Soul memintamu untuk memberikan kuali ini kepadaku setelah dia diberitahu bahwa aku telah maju ke Grand Ascension Stage. Apakah itu benar? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Itu benar, jawab Su Qianyu. Apakah keluarga Su Anda tidak mencoba untuk merawat rekan jiwa darah Taois? Han Li bertanya. Para senior keluarga Su kami telah menghabiskan semua metode yang tersedia untuk perawatan, tetapi semuanya tidak berhasil. Sebelum keberangkatan saya, jiwa darah senior masih dalam keadaan tidak sadar, jawab Su Qianyu. Baiklah, saya mengerti sekarang. Anda dapat kembali. Saya akan mengunjungi keluarga Su Anda dalam beberapa hari ke depan, kata Han Li setelah beberapa saat merenung. Su Qianyu secara alami sangat senang mendengar ini, dan dia buru-buru mengulurkan salam hormat lagi. Bersambung ke chapter 2211. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.